sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu Menteri Keuangan terlebih dahulu untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pimpinan Komisi 11 dan para anggota Komisi 11 yang kami hormati. Izinkan kami hari ini akan menyampaikan dan membahas asumsi dasar yang digunakan sebagai patokan atau referensi bagi kita menyusun RAPBN 2023. Dan tentu tanpa kita semuanya perlu untuk menyadari bahwa situasi perekonomian saat ini secara global yang begitu sangat dinamis, maka penentuan asumsi dasar ini akan menjadi salah satu yang menjadi sangat kritikal untuk menentukan apakah APBN 2023 kita tetap bisa resilient atau memiliki daya tahan untuk mengelola perekonomian, terutama dalam melindungi masyarakat, perekonomian, dan mencapai tujuan pembangunan. Kami akan menyampaikan 3 hal perkembangan perekonomian hingga saat ini, kemudian asumsi dasar makro yang digunakan untuk penyusunan RAPBN 2023 dan implikasi dari postur RAPBN 2023. Pertama, untuk perkembangan perekonomian terkini, di satu sisi sesudah 2,5 tahun pandemi sudah mulai bisa dikelola dengan lebih baik, dengan adanya vaksin dan vaksinasi bahkan juga booster. Meskipun terus terang pimpinan tadi pagi saya membaca artikel bahwa dampak dari COVID ini terhadap kesehatan ternyata jauh lebih dalam. Jadi mungkin ini juga merupakan salah satu yang perlu untuk kita waspadai. Karena jumlah dari yang terkena COVID dan implikasi jangka panjang pada kesehatan tetap harus menjadi perhatian kita. Di sisi lain, sesudah pandemi bisa dikelola dan kemudian kita melihat perubahan dari risiko terhadap perekonomian yang bisa mengancam kesejahteraan masyarakat dan juga melemahkan momentum pemulihan itu bergeser kepada ekonomi global. Runtutannya adalah bahwa selama pandemi, karena tidak atau dalam ini banyak sekali dilakukan restriksi dari movement atau mobilitas, maka supply side dari perekonomian mengalami dampak. Pada proses pemulihan, demand side itu jauh bisa lebih recover atau pulih lebih cepat dibandingkan respons dari supply-nya. Sehingga hampir seluruh negara di dunia dihadapkan pada pemulihan di mana demand, terutama consumption, ekspor, dan bahkan to some extent investasi itu bergerak jauh lebih cepat yang meminta supply barang dan jasa. Sementara barang dan jasanya tidak merespon secara sama cepatnya. Umpamanya contoh, orang sudah ingin pergi ke restoran, jumlah pengunjung banyak, namun jumlah kursi dibatasi atau pelayannya terbatas. Demikian juga dengan berbagai barang-barang production yang lain. Sehingga pada saat proses pemulihan sejak tahun 2021 di negara-negara maju terutama Amerika Serikat, supply disruption atau constraint ini kemudian ditambah dengan stimulus fiskal moneter yang mengembalikan demand side, menyebabkan terjadinya inflasi yang merangkak sangat cepat. Kemudian terjadi geopolitical perkembangan yang sangat tidak menguntungkan, yaitu perang di Ukraina dengan Rusia yang merupakan lumbung dari pangan, kemudian pupuk dan energi. Ini menambah disrupsi dari sisi supply pada saat demand di seluruh dunia mulai meningkat. Inilah yang menjelaskan inflasi terutama di negara-negara maju menjadi melonjak sangat tinggi, 40 tahun tertinggi di dalam sejarah inflasi di Amerika, di Inggris, dan di Eropa.
Ini perubahan yang luar biasa, sangat mendasar, karena selama hampir lebih dari 1 dekade, inflasi di negara-negara maju itu mendekati 0. Jadi ini adalah suatu perubahan yang sangat ekstrim. Respons kebijakan moneter di seluruh dunia, terutama negara maju, adalah melakukan pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga untuk mengendalikan demand side. Tentu dampaknya adalah akan terjadi perlemahan ekonomi. Kenaikan suku bunga atau cost of fund dan tightening liquidity akan berpotensi menciptakan krisis utang pada negara-negara yang memiliki rasio utang publik di atas 60 atau bahkan 100% dan mereka yang memiliki revolving atau refinancing risk sangat tinggi. IMF waktu itu memperkirakan lebih dari 60 negara dalam posisi yang vulnerable dari sisi exposure, rasio utangnya, dan refinancing risk-nya. Dengan kombinasi inflasi tinggi dan respons kebijakan pengetatan yang menyebabkan perlemahan ekonomi, dunia dihadapkan pada potensi stagflasi, inflasi tinggi, dan perlemahan ekonomi. Ini akan menimbulkan kerumitan dan pilihan-pilihan kebijakan yang sangat-sangat rumit bagi policy maker di seluruh dunia. Saya ingin mengulangi, dan ini sebetulnya sudah pernah disampaikan, IMF telah menurunkan proyeksi perekonomian global. Kalau kita lihat negara-negara besar atau yang punya kontribusi ekonomi terbesar di dunia, Amerika, Eropa, dan RRT, semuanya dilakukan revisi ke bawah dari proyeksi ekonominya, baik untuk 2022 maupun 2023. Dan kalau kita lihat, inflasinya justru dilakukan revisi ke atas. Untuk negara maju menjadi 6,6% untuk tahun 2022, dan untuk negara berkembang 9,5%. Kalau dilihat dari level inflasi hari ini, bulan Juli dan Agustus, di mana Amerika, Inggris, dan Eropa inflasinya semua di atas 8%, angka 6,6% ini pun kelihatannya masih terlalu optimis. Jadi ini adalah situasi yang dihadapi oleh lingkungan global, baik karena post pandemi maupun hasil dari policy stimulus dan kemudian munculnya komplikasi geopolitik yang makin memperparah sisi supply disruption. Inilah resiko yang harus kita lihat dan kita waspadai serta kita kelola untuk tahun 2023. Harga komoditas yang mengalami kenaikan ternyata tidak sekedar naik tapi bergejolak pada level yang tinggi. Harga gas yang pernah mencapai $9 per MMBTU melonjak 149 atau hampir 150% dari periode awal 2021 atau pertengahan 2021, pernah kemudian drop ke 5,6 dan kemudian melonjak lagi di 9,4. Demikian juga dengan coal, batu bara, yang pernah mencapai di atas 420, drop ke 258, kemudian melonjak lagi di level di atas 400. Harga minyak yang sempat menyentuh 125, turun di bawah 100, kemudian untuk melonjak lagi di atas 126. Hari ini, tadi pagi saya mendapatkan data cek, ada di 99, jadi sudah agak di bawah, tapi tetap pada level tinggi dan bergerak volatile. Demikian juga dengan CPO, pernah menyentuh hampir mendekati 1.800 untuk kemudian drop menjadi hanya sekitar kisaran 800 dan sekarang merangkak naik lagi. Poinnya adalah komoditas-komoditas pangan dan energi yang begitu sangat menentukan kesejahteraan rakyat dimanapun dihadapkan pada kenaikan yang melambung sangat tinggi, lebih dari 100%, dan kemudian bergejolak pada level yang tinggi. Dengan tightening liquidity dan kenaikan suku bunga, maka dampak terhadap berbagai hal menjadi terjadi. Emerging market dihadapkan pada implikasi dari kenaikan suku bunga dan tightening liquidity di negara maju seperti Amerika dan Eropa dalam bentuk terjadinya capital outflowing. Kalau pada tahun 2019
sebelum terjadinya pandemi, negara-negara emerging itu menikmati capital inflow di sekitar 70 billion. Maka di 2022 terjadi outflow hingga minus 50 billion. Ini adalah reverse terhadap keberadaan hard currency terutama dolar yang akan sangat menentukan banyak negara. Indonesia juga mengalami capital outflow, di mana kita lihat terutama dalam pemegangan bonds, government bonds kita yang mengalami penurunan hingga 126 triliun rupiah. Kita beruntung bahwa tahun 2021 dan 2022 kita telah menurunkan exposure kepemilikan asing di dalam government bonds kita yang tadinya di tahun sebelum pandemi mencapai 38,5. Jadi movement dari capital atau foreign holders ini berpotensi sangat mempengaruhi yield dari SBN kita pada periode sebelum terjadinya pandemi. Saat ini pada tanggal 26 Agustus 2022, saya nggak tahu kenapa anak buah saya nulisnya 26 Agustus 2022. Itu hari ulang tahun saya katanya, Pak. Itu ditulis. Padahal tadinya nggak ada kata 26, Pak. Itu hanya Agustus aja. Tapi kayaknya anak buah saya jahil, Pak. Ditulis, kita lihat yang merah, foreign holders kita adalah di 15,34. Artinya meskipun memang terjadi movement capital outflow yang bahkan mencapai 126,85 triliun, dampak terhadap yield relatively menjadi lebih bisa dikelola. Ini juga karena kami dengan Bank Indonesia yang termasuk salah satunya terus menjaga stabilitas dari surat berharga negara kita. Terima kasih Pak Gubernur. Ini menyebabkan juga kenapa kinerja dari SBN kita relatif juga stabil. Namun ini adalah pressure yang tidak boleh di underestimate. Kinerja dari SBN kita di dalam periode gejolak ini relatif dalam situasi yang baik dibandingkan negara-negara lain. Kalau Amerika saja US Treasury-nya melonjak yieldnya hampir atau lebih dari 100%, dalam hal ini Indonesia year to date mengalami juga koreksi dengan kenaikan dari bonds 10 tahun kita di 12,4. Filipina lonjakan dari yieldnya di 28,7, Meksiko di 17,5. Ini adalah sesuatu yang harus kita jaga karena berarti berhubungan dengan cost of fund dari pembiayaan kita. Dari sisi eksternal, kita mendapatkan situasi yang relatif lebih favorable dibandingkan kondisi taper tantrum 2013 yang waktu itu juga dialami oleh semua negara pada saat Amerika mengumumkan akan melakukan normalisasi dari kebijakan moneternya. Dengan surplus neraca pembayaran bisa menetralisir capital flow yang sifatnya short term dan lebih volatile. Inilah kenapa ditekankan bahwa seluruh langkah-langkah memperbaiki iklim investasi menjadi sangat penting. Dari neraca perdagangan tadi sudah saya sampaikan, kondisi surplus ini ditopang dengan ekspor kita yang tumbuh 32%. Kombinasi antara harga komoditas dan juga permintaan volume itu menolong dari kinerja ekspor kita. Meskipun demikian, di dalam mendukung pemulihan ekonomi, komponen import kita juga mulai melonjak. Import non-migas kita maupun import migas kita dalam hal ini juga mengalami pertumbuhan sangat tinggi, yaitu pada level mendekati 40%. Kalau tren ini terus terjadi, kita harus mewaspadai bahwa surplus dari neraca perdagangan karena pertumbuhan importnya jauh lebih tinggi bisa mulai mengecil. Itulah kenapa kita perlu untuk terus menjaga competitiveness dari perekonomian kita. Perbankan kita yang memegang surat berharga negara cukup besar selama periode pandemi karena mereka tidak menyalurkan kredit, dalam hal ini mencapai 24,8%,
juga mulai menyalurkan kreditnya. Ini akan positif untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama dari agregat demand faktor investasi. Kredit modal kerja tumbuh 12,6. Nanti mungkin Pak Mahendra dari OJK akan lebih detail. Total kredit growth sudah mencapai sekarang double digit lagi, yaitu 10,66%. Kredit investasi juga melonjak di 10,2, sedangkan kredit konsumsi relatif pada posisi yang cukup stabil di 6,9. Ini situasi sudah menunjukkan adanya normalisasi sebelum terjadinya pandemi. Kalau kita bandingkan di dalam kurva ini adalah situasi awal 2020 sebelum pandemi diumumkan pada bulan Maret. Korporasi dan perorangan sudah mulai juga meminta atau mengambil kreditnya. Ini adalah sesuatu yang positif. Jadi ada demand-nya dan ada supply-nya. Dan tentu ini akan mendukung pemulihan dan perbaikan sisi investasi. Indeks harga saham juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Market kapitalisasi mencapai 9.162 triliun. Dan dengan indeks harga saham kita yang meningkat cukup stabil. Tadi kalau dalam posisi capital flow pun stok kita masih tidak mengalami outflowing terutama dari foreign holder. Penghimpunan dana dan investor domestik kita juga menunjukkan adanya perkembangan positif. Semenjak 2021 jumlah IPO perusahaan yang mulai mendapatkan sumber pendanaan dari capital market meningkat cukup tajam dibandingkan posisi bahkan sebelum COVID, yaitu 2019. Obligasi dan right issue juga menunjukkan suatu pemulihan, dan dalam hal ini right issue cukup mendominasi. Artinya perusahaan-perusahaan mulai mencari sumber pendanaan dari capital market, non-bank yang cukup solid. Dan kita lihat itu terjadi di 2021, akan terus berkembang di 2022. Kita perlu untuk mewaspadai apakah appetite to invest atau to borrow atau to issue stock atau right issue ini masih akan cukup tinggi bila perusahaan memiliki confidence terhadap pemulihan ekonomi. Indonesia termasuk negara yang pemulihan ekonominya cukup cepat dan cukup tinggi. Ini dua kurva yang kiri dan tengah menggambarkan tahun 2021 Indonesia termasuk negara yang telah melewati pre-pandemic level dari sisi GDP real, yaitu 1,6%, di atas pre-pandemic level. Hanya kalau kita lihat di negara-negara G20 dan ASEAN, itu hanya sekitar separuhnya yang sudah pulih di atas pre-pandemi, termasuk Indonesia. Turki, Cina, dan Vietnam termasuk yang lebih cepat pulihnya. Vietnam itu tidak terlalu terdampak dari sisi ekonominya, which is resilient. Pada tahun 2022 ini, pemulihan kita kalau dihitung dari pandemic level, kita sudah mencapai di 7,1 di atas pre-pandemic level GDP. Ini juga termasuk yang tertinggi ketiga dibandingkan negara G20 dan ASEAN 6. Di sisi lain, inflasi kita masih relatif moderat di 4,9%, sementara banyak negara-negara kalau kita lihat, ya, karena mereka menggunakan fiskal sebagai counter cyclical policy atau instrumen. Indonesia jumlah defisitnya naik 10,7. Indonesia dengan kenaikan defisit 10,7 dalam 2 tahun telah tadi menghasilkan GDP yang sudah melewati pre-pandemic di atas 7%. Bayangkan negara-negara lain yang defisitnya jauh lebih besar, yaitu menambah hingga 16% atau bahkan tadi United Kingdom, India, yang emang ekonominya juga pulih, namun mereka harus membayar dalam bentuk defisit yang melonjak 23% dari GDP-nya hanya dalam waktu 2 tahun. Amerika yang perekonomiannya tumbuh dan pulih harus menambah
defisit dan utangnya sebesar 24% dari GDP. Ini hanya menggambarkan bahwa magnitude counter-cyclical forces itu tidak gratis, besar sekali, dan apalagi dihadapkan dengan cost of fund yang melonjak, ini akan menimbulkan komplikasi terhadap apa yang tadi disebutkan potensi cost of fund, revolving risk, dan bahkan kemungkinan terjadinya krisis utang. Sehingga Indonesia dengan relatively modest atau measured dari sisi tambahan defisit, rasio utang Indonesia di 40,7% tahun 2021. Pada pertengahan tahun ini kita menghitung bahkan rasio utang pemerintah Indonesia sudah turun lagi ke 37%. Ini yang menggambarkan bahwa Indonesia menggunakan fiskalnya secara sangat prudent dan hati-hati dan menghasilkan dampak pemulihan yang cukup baik dan impresif kalau menggunakan kata BPS pada kuartal kedua. Rasio utang tadi yang saya sampaikan memang mengalami pemuncakan pada tahun 2021 di mana kita menggunakan fiskal secara cukup forceful namun tetap prudent dan terukur. Namun seiring dengan perbaikan penerimaan pajak dan pemulihan ekonomi, kita melihat rasio ini sudah turun kembali di level 37,9. Oleh karena itu Indonesia dari sisi rating terhadap utang sovereign kita hanya merupakan sedikit negara yang bahkan mendapatkan upgrade dari sisi ratingnya dari Standard & Poor dari negatif menjadi stable, atau dari rating agency yang lain Moody's, Fitch, RNI dan GCRA kita mendapatkan assessment afirmasi, artinya tidak dilakukan perubahan atau tidak mengalami downgrading atau outlooknya relatif stabil. Bandingkan dengan negara-negara sovereign assessment yang lain, 161 sovereign assessment mengalami downgrade, 57 by Fitch, 53 oleh Moody dan 51 oleh S&P. Indonesia untuk S&P justru upgrade dari negatif ke stable. Untuk revisi outlook juga 109 mereka semua dihadapkan pada outlook yang negatif. Indonesia afirmasi. Ini yang menggambarkan bahwa kita terus berhati-hati menggunakan instrumen APBN yang memang sangat penting. Tetap harus bisa mengelola dari dampak guncangan ekonomi, melindungi rakyat dan ekonomi, namun tidak mengorbankan kesehatan dan sustainabilitas dari APBN. Pemulihan ekonomi kita yang membaik terlihat pada 3 kuartal berturut-turut ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%. Semua negara sekarang justru mengalami pelemahan seperti yang tadi kami sampaikan. Outlook dari IMF semuanya direvisi ke bawah. Kita masih dalam momentum yang menguat. Ini yang menggambarkan tadi bahwa kita cukup dalam posisi yang optimis, namun waspadanya tetap tinggi. Kewaspadaan terutama dari sisi harga, karena inflasi terutama kita lihat sebelah kanan untuk volatile food sudah mencapai 11,5 dan administered price meskipun belum dilakukan perubahan dari barang-barang yang diatur terutama untuk BBM dan listrik, kita dalam posisi di 6,5%. Core inflation masih di 2,9. Ibu Bapak sekalian, dengan konteks ini kita melihat bagaimana asumsi makro disusun untuk 2023. Dengan Komisi 11 kita sudah mendiskusikan dari mulai camp PPKF dan lingkungan makro yang kita semuanya mendiskusikan dan mengases bersama. Dan kami akan menyampaikan assessment terakhir atau terkini dari kami untuk bisa menetapkan asumsi makro untuk 2023. Pertama, momentum pemulihan masih terlihat cukup kuat. Baik dilihat dari konsumer dengan indeks penjualan retail yang tetap tumbuh cukup solid, PMI kita yang bahkan juga meningkat atau menguat di 51,3,
dan pertumbuhan dari konsumsi listrik yang bahkan melonjak untuk 25,9% growth untuk sektor bisnis. Untuk industri 16,2. Ini artinya kegiatan ekonomi dari sisi bisnis dan produksi terutama manufaktur menderu-deru karena konsumsi listriknya mencapai double digit. Nggak mungkin pertumbuhan listrik yang tinggi kalau tidak ada kegiatan ekonomi. Ini juga sejalan dengan tadi permintaan kredit yang juga mulai meningkat dan juga pemberian kredit. Pemulihan ekonomi telah mendorong juga penurunan kemiskinan dan pengangguran. Kalau kita lihat tingkat kemiskinan sempat memuncak pada 10,14% akibat pandemi. Yang tadinya kita sudah di 9,4%, terpukul pandemi menjadi 9,78 dan memuncak di 10,14. Seiring dengan pemulihan ekonomi termasuk tadi growth yang tumbuh di atas 5% 3 kuartal berturut-turut telah menurunkan kemiskinan di 9,54. Ini bahkan lebih rendah dari tahun 2020 pada saat terjadinya pukulan pandemi pada tahun pertama. Demikian juga dengan tingkat pengangguran, dengan pertumbuhan ekonomi kita meng-create job lebih banyak, sehingga angka pengangguran mengalami penurunan di 5,83%. Masih lebih tinggi dibandingkan situasi pra-pandemi, namun sudah turun cukup signifikan dari kondisi puncak dari kenaikan pengangguran akibat pandemi di 6,26. Ini juga karena kita tidak fokus pada pertumbuhan, namun kita menggunakan instrumen APBN dalam bentuk perlindungan sosial untuk bisa mempercepat pemulihan dari sisi bottom 40%, terutama untuk mereka yang paling rentan dan miskin. Kita juga meningkatkan volume kredit usaha rakyat kita. Dari 285 sekarang tahun 2022 ditargetkan menembus angka 300 triliun bahkan mendekati ke 380 triliun. Ini angka yang besar, tentu konsekuensinya subsidi bunga nanti juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kita hingga akhir tahun kita proyeksikan masih stabil di 5,2. Kuartal ketiga ini kita perkirakan masih akan tumbuh tinggi karena memang baseline untuk kuartal ketiga tahun lalu akibat Delta cukup rendah. Jadi pemulihan untuk kuartal ketiga kita perkirakan masih di atas 5%, dan ini kemudian kita akan coba jaga hingga kuartal keempat. Tahun depan seperti yang disampaikan di dalam nota keuangan, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan di 5,3. Angka ini relatif hampir sama dengan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga internasional maupun oleh analis market seperti Bloomberg Consensus Forecast. Meskipun kalau kita lihat secara hati-hati tahun 2023 ada tendensi revisi ke bawah terhadap proyeksi ekonomi. Ini karena hawkish atau tone dan firm position dari bank-bank sentral di negara maju yang akan terus menaikkan suku bunga pada tahun 2023 diperkirakan akan memukul pertumbuhan ekonomi, dan ini akan berpotensi mengenai Indonesia dari sisi ekspornya. Dan itu tentu saja tadi ekspor kita yang bisa tumbuh di atas 30% mungkin bukan menjadi baseline yang akan terus-menerus terjadi. Kita juga harus sangat hati-hati melihat konsumsi yang kemungkinan akan juga mengalami dampak perlemahan akibat kenaikan harga-harga. Ini yang kemudian perlu untuk kita lihat untuk forecast tahun 2023, faktor-faktor baru ini harus kita pertimbangkan. Untuk tahun 2023 dengan 5,3% itu implisit konsumsi rumah tangga akan tetap bertahan di atas 5%. Ini berarti sebuah asumsi yang cukup optimis. Makanya kalau kita selalu bicara
optimis namun waspada, kita langsung memahami bahwa optimisme ini perlu dikalibrasi dengan kewaspadaan. Investasi akan tumbuh 6,1 di kuartal kedua ini, kita masih tumbuhnya di sekitar 3. Jadi untuk 2023 untuk mencapai investasi yang tumbuh 6,1 diperlukan banyak sekali dukungan tadi dari mulai perbankan, capital market, dan dari sisi ease of doing business untuk mengattract capital inflow. Ekspor kita di 8% dan import di 7,1. Dari sisi produksi kita memperkirakan manufaktur masih akan cukup kuat, perdagangan juga relatif akan kuat, bahkan di situasi pandemi pun kita melihat perdagangan ini cukup resilient. Penerimaan pajak kita dari perdagangan itu relatif stabil, kuat, meskipun dalam situasi pada saat kita dihadapkan pada Omicron. Jadi ini menjadi salah satu landasan. Namun kita harus melihat sektor-sektor yang terkena scarring efek lebih dalam akibat pandemi seperti konstruksi, transportasi, dan akomodasi mungkin baru akan mulai pulih secara cukup baik pada tahun 2023. Tentu kalau tidak terpengaruh oleh situasi global yang memang masih sangat dinamis. Interupsi pimpinan. Sedikit Bu Menteri. Pak Dolfi, Bu. Bu Menteri. Pak Dolfi. Oh, Pak Dolfi. Oh iya, depan Bu. Saya mau minta penjelasan tambahan aja Bu terkait dengan sisi produksi. Pada saat kita membahas kemarin di Camp PPKF dan di Panja Pertumbuhan, di sektor pertanian itu kita pemerintah pada waktu itu mendesain pada angka 4 hingga 4,2. Sekarang turun menjadi 3,7. Mungkin ada tambahan penjelasan terkait sektor pertanian, malah turun proyeksi pertumbuhannya di 2023. Padahal pada saat Camp PPKF itu proyeksinya lebih tinggi daripada yang di saat ini. Mungkin ada tambahan penjelasannya Bu Menteri. Dan kita kan NTP-NTN kita ingin tingkatkan, tapi malah proyeksi pertumbuhannya malah lebih rendah. Itu aja Bu Menteri, tambahan penjelasan. Ya Pak Dolfi, kalau pertanian nanti mungkin saya bisa ditambahkan juga dengan Pak Febrio. Pertama, 2 tahun ini sangat eksepsional dari sisi musim Pak. Jadi hujan yang terus-menerus bahkan selama pandemi ini memberikan kontribusi terhadap keajekan dari untuk terutama pertanian kita di sektor tanaman pangan terutama beras. Nah untuk tahun depan ini sekarang sudah mulai munculnya weather forecast-nya La Nina atau El Nino, dan ini mungkin akan menjadi salah satu faktor yang perlu untuk kita pertimbangkan. Kita juga perlu untuk melihat dari sisi siklus kenaikan produktivitas dari pertanian. Namun nanti saya akan lihat Bapak, karena sebetulnya kalau kita lihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dengan terus melakukan investasi di ketahanan pangan, tentu harusnya moga-moga bisa betul-betul meng-offset risiko yang berasal dari yang uncontrollable seperti weather dalam hal ini. Jadi nanti kita akan lihat Bapak untuk masalah pertanian, tapi memang 2023 diperkirakan weather akan menjadi faktor yang sangat dominan, sama seperti Brazil yang tiba-tiba mengalami kekeringan dan kemudian gagal panen pada tahun ini. Demikian juga untuk Kanada dan yang lain-lain. Ini mereka sudah mulai terkena siklus seperti itu pada akhir tahun 2021 dan pertengahan tahun 2022. Nah, pertanyaannya apakah ke Indonesia akan kehit pada tahun 2023? Nanti boleh ditambahkan ya dari Pak, kalau ada nanti mungkin pada saat diskusi. Kami boleh teruskan dulu ya Pak Dolfi ya. Untuk nilai tukar, ini kita akan menggunakan range yang cukup lebar di 15.200 hingga 14.700. Seiring dengan tadi dinamika global, next page, sehingga kita walaupun menggunakan titik di 14.750 halaman 25, maka kita akan lihat bahwa
nilai tukar ini menjadi salah satu faktor yang saya mungkin nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan jauh lebih detail mengenai aspek-aspek forecast mengenai nilai tukar kita pada tahun ini maupun tahun depan. Karena even tahun ini pun kita sudah melihat pressure deviasi dari asumsi APBN 2022. Tadinya kita di 14.350, di Lapsem kita naikkan ke 14.450, sekarang ini levelnya ada di 14.700 hingga mendekati 14.800. Jadi nanti Pak Gubernur mungkin bisa menjelaskan aspek-aspek dari nilai tukar ini. Untuk suku bunga 10 tahun, memang kami menggunakan deviasi yang cukup besar juga. Ini karena tren cost of fund seperti yang kami sampaikan. Meskipun tadi kalau dilihat dari presentasi mengenai perbedaan antara yield 10 tahun bonds kita dengan treasury 10 tahun yang tighten, namun tentu kita tidak bisa menafikan bahwa pressure dari global dengan kenaikan suku bunga yang sangat hawkish oleh Amerika, Eropa, dan Inggris, maka pasti akan memberikan imbas kepada pasar obligasi global termasuk ke Indonesia. Oleh karena itu kita menggunakan titiknya di 7,9 tapi range-nya di 7,34 hingga 9,16. Harga minyak menjadi salah satu faktor yang juga sulit untuk membuat prediksi yang akurat karena tadi yang seperti kami sampaikan, komoditas itu sangat volatile pergerakannya karena dipengaruhi tidak hanya supply demand normal, namun dia sudah menjadi alat perang dari sisi geopolitical competition. Sehingga prediksi dan behavior dari harga minyak menjadi sangat tidak pasti. Kalau kita lihat sampai dengan tahun 2022 ini, berdasarkan forecast konsensus, harga minyak rata-rata sepanjang tahun ada di 105. EIA, itu Energy Agency, International Energy Agency, memprediksikan harga minyak ada di rata-rata 104,8. Dan kemarin kalau kita baca minggu ini OPEC statementnya bahwa mereka tidak akan merespons dengan menambah produksi yang signifikan terkait dengan perkembangan harga yang sekarang ini sangat tinggi. Ini tentu menyebabkan supply menjadi sangat terbatas, bahkan karena kemudian terjadinya embargo menyebabkan harga menjadi melonjak jauh di atas situasi normal. Pergerakan harga minyak yang volatile tahun depan mungkin dinetralisir dengan forecast pertumbuhan ekonomi yang relatif melemah atau soften, sehingga kemungkinan forecastnya ada sedikit di bawah 100, yaitu untuk APBN kita menggunakan 90 untuk titiknya, range-nya antara 100 hingga 80. Namun kami menyampaikan ini dengan kualifikasi bahwa seperti tadi kami sampaikan, komoditas minyak termasuk komoditas yang saat ini menjadi isu dari sisi geopolitical competition, sehingga memang pergerakannya menjadi sangat tidak predictable. Di sisi lain, lifting minyak kita adalah dalam kondisi yang menurun meskipun di 2023 kita harapkan untuk beberapa sumur terutama yang dari Pertamina bisa menghasilkan lebih banyak, namun kenaikannya mungkin tidak signifikan di 660.000 barel per hari dan untuk gas di 1.050.000 barel per hari. Melihat tren 3 tahun terakhir memang untuk gas belum pernah menyentuh angka 1 juta kecuali di sebelum pandemi. Sedangkan untuk minyak adalah di 660 ini adalah masih relatif rendah dibandingkan sebelum pandemi. Dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan asumsi makro yang terutama untuk Komisi 11 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3 dengan tadi downside risk yang memang meningkat, inflasi di 3,3 dengan
upside risk di atas itu, nilai tukar 14.750 yang nanti Pak Gubernur akan menyampaikan, dan suku bunga kita di 7,9. Sedangkan 3 asumsi lainnya akan dibahas di Komisi 7. Dengan hal itu, maka APBN 2023 disusun dengan spirit atau semangat optimisme karena memang kita cukup baik sampai dengan kuartal kedua ini, dan dengan tadi penggunaan instrumen fiskal yang cukup prudent, namun kita melihat risiko ketidakpastian melonjak sangat tinggi. Maka satu tarikan nafas adalah optimis namun waspada. APBN akan tetap sebagai instrumen shock absorber dan memitigasi risiko, baik risiko terhadap pembiayaan maupun resiko dari sisi kenaikan cost of fund. Jadi menjaga risiko terhadap sustainability APBN kita sendiri. Sementara APBN juga masih menjadi instrumen penting untuk mendorong pemulihan ekonomi dan melakukan reformasi terutama dalam pelaksanaan undang-undang HPP, HKPD, dan perbaikan sisi spending dan pembiayaan. Postur APBN kita di tahun 2023 adalah pendapatan negara di 2.443,6, hanya sedikit bahkan lebih rendah dari tahun ini yang 2.436, yang nanti kami akan jelaskan. Belanja di 3.041, sedikit lebih rendah dari tahun ini yang 3.169. Nanti kita juga jelaskan karena ada faktor outlier distorsi yang sangat besar pada tahun ini, dan defisit pada 598,2 triliun atau 2,85% dari GDP. Ini adalah sesuai mandat Undang-Undang 2 2020 untuk kembali pada defisit di bawah 3%, dan juga sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Strategi untuk menurunkan defisit di bawah 3% selain kepatuhan pada undang-undang dan menjaga disiplin juga menjadi sangat tepat pada saat dunia dihadapkan pada kecenderungan kenaikan suku bunga yang ekstrim, inflasi tinggi, tightening monetary policy, dan kenaikan suku bunga yang menciptakan cost of fund menjadi sangat naik signifikan. Sehingga kita harus memproteksi APBN tidak terlalu terekspos dengan size defisit yang harus tetap prudent dan manageable. Demikian pimpinan yang kami sampaikan. Sebetulnya saya bisa saja menyampaikan mengenai tadi target-target dari penerimaan negara, namun nanti mungkin bisa dibahas pada saat kita membahasnya secara lebih detail. Dari sisi kenapa kita menggunakan pendapatan negara yang relatively modest, karena kita menghilangkan distorsi penerimaan perpajakan tahun ini, baik itu dari PPS, yaitu program pengungkapan sukarela yang sebesar 61 triliun, dan kita juga membersihkan dari asumsi harga komoditas yang ekstrim tinggi yang saat ini memberikan windfall profit sangat besar. Demikian pimpinan yang kami ingin sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Kahar. Bu Menteri atas paparannya. Saya kira kita sekaligus saja, nanti baru kita diskusi. Kami persilakan Pak Gubernur, Pak Bappenas dulu. Bappenas dulu, silakan Pak Bappenas. Maaf Pak Arso, karena kita sudah koalisi agak. Bukan, karena Bu Menkyu pakai baju hijau, sama dengan Bapak pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, Ibu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Menteri Keuangan, Ketua OJK, Kepala BPS, dan seluruh yang hadir pada rapat ini. Saya nggak banyak Pak Kahar, hanya beberapa slide mungkin. Yang pertama terkait dengan sasaran pembangunan. Sasaran pembangunan kita untuk sekali lagi sebagaimana pernah disampaikan di ruangan ini adalah
dengan pertumbuhan ekonomi tadi yang sudah juga disampaikan, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6, kemudian rasio indeks Gini 0,375 atau 0,378, kemudian penurunan gas rumah kaca 27, kemudian tingkat kemiskinan mudah-mudahan kita bisa tekan di 7,5, kemudian indeks pembangunan manusia di 73,49, nilai tukar petani 105 sampai 107 dan nilai tukar nelayan 107 sampai 108. Saya ingin memberikan perhatian sedikit mengenai kemarin juga saya sampaikan terkait dengan rasio Gini. Rasio Gini kita tolong itu agak sedikit naik kepala BPS ini datanya. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2014-15 sejak Pak Jokowi itu telah menurun dari 0,41 terus menurun, tapi setelah COVID sedikit meningkat, kemudian menurun dan sekarang mengarah naik. Dan ini juga menandakan bahwa daya beli masih di tingkat menengah. Saya juga ingin tunjukkan mengenai gas rumah kaca. Next, gas rumah kaca kita juga kita ingin mencapai sampai dengan 29 pada tahun 2025, tahun 2030, dan sekarang pada tahun 2023 mudah-mudahan kita bisa mencapai di 27, dan ini juga cukup berat untuk pencapaiannya. Karena itu arah kebijakan dalam RKP tahun 2023 adalah penghapusan kemiskinan ekstrim. Sekarang menurut perhitungan World Bank, extreme poverty kita mencapai 2%. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan dan pendidikan, kemudian penanggulangan pengangguran terbuka dengan peningkatan pekerjaan yang layak atau decent job, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset, pembangunan rendah karbon, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ibu kota negara. Saya kira itu yang ingin saya share untuk memperkuat hanya untuk mengingatkan, karena tadi Pak Dolfi menanyakan mengenai soal NTN dan NTP terkait dengan dari sisi produksi yang tadi dipresentasikan oleh Bu Menteri Keuangan. Mungkin kita bisa diskusi setelah penjelasan ini, tapi kami ingin mengajak membicarakannya di rasio Gini yang di zaman Orde Baru kita mencapai sampai 0,31 Pak ya. Pernah 31 sampai di zamannya Ibu Mega 31, kemudian naik di 0,41 di zamannya Pak SBY, kemudian turun di zaman ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Bappenas. Selanjutnya mempersilakan Pak saya Gubernur. mau menyampaikan saja, mungkin pukul 11.30 saya ingin meninggalkan ruangan ini, karena sesungguhnya hari ini itu yang menjadi Menteri Bappenas Ibu Menteri Keuangan. Sudah seizin Presiden saya untuk pergi sebentar dalam 1-2 hari, tapi karena saya sayang sama Ibu Menkeu pakai baju hijau, saya jadi hadir hari ini. Terima kasih. Baik Pak Gubernur, kami persilakan. Terima kasih Bapak Ketua yang kami hormati, pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, Bu Menteri Keuangan, Bapak Menteri BPN, Kepala Bappenas, Pak Ketua DKOJK, Kepala BPS, hadirin sekalian yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada hari ini kita bisa bersilaturahim dalam pembahasan terkait asumsi dasar dan pengambilan keputusan untuk RUU APBN tahun 2023.
kalau boleh ditayangkan, tentu saja kami akan menambahkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan tadi, khususnya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan inflasi, serta juga respon bauran kebijakan Bank Indonesia untuk bersama-sama berkoordinasi erat dengan pemerintah, khususnya Ibu Menteri Keuangan dan juga KSSK menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Slide berikutnya, kalau kita lihat kondisi global, betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi, dunia sedang sangat dinamis, sangat tidak menentu. COVID masih gejala di dunia, kemudian juga masih terjadi gangguan mata rantai pasokan global, perang di Ukraina dan juga di Rusia, dan sekarang ada gelombang juga kenaikan suku bunga di negara-negara maju yang luar biasa, dan juga sekarang ada heat wave di Eropa dan ada beberapa tanda-tanda ketidakpuasan sosial di negara-negara maju. Oleh karena itu memang semua ini berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dunia yang memang terus direvisi ke bawah. Tahun 2022 itu tadi 2,9% kami prediksi, memang lebih rendah yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan tadi 3,2%, karena melihat kondisi-kondisi yang ada di tahun 2023 itu juga akan lebih rendah menjadi 2,7%. Kelihatan bahwa ini perkembangan-perkembangan sangat dinamis dan ketidakpastian itu memang mempersulit kita untuk memperkirakan ke depan. Bedanya memang di negara-negara maju, seperti tadi disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, kondisi sudah pulih, terjadi kenaikan permintaan yang sangat kuat, pasokannya juga belum bisa memadai sehingga inflasi yang sangat tinggi. Sementara di negara-negara berkembang belum semuanya negara itu mengalami pemulihan, sehingga memang ini perlu diperhatikan juga bagaimana kita meresponnya untuk supaya tidak terlalu awal untuk melakukan pengetatan sebelum memang ekonominya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia itu tinggi. Itu yang pertama. Slide berikutnya itu menegaskan kembali inflasi di dunia itu sangat-sangat tinggi. Grafik kanan atas menunjukkan semua negara mengalami tekanan inflasi, khususnya karena kenaikan yang luar biasa dari harga energi dan harga pangan. Dan ini terjadi di berbagai negara. Amerika sendiri juga inflasi yang tertinggi sejak sepanjang 13 tahun terakhir, 8,5% pada bulan Juli kemarin. Di Eropa juga seperti itu, semuanya karena kenaikan harga energi dan pangan yang sangat tinggi, dan karena itu meningkatkan suku bunga di berbagai negara maju. Bu Menteri tadi sudah menyampaikan Fed Fund Rate tempo hari terakhir naik 75 basis point, yang akan datang September ini bisa 50 basis point, 75 basis point. Pejabat-pejabat Fed sudah menyampaikan, bahkan Jeremy Powell juga menyatakan akan higher for longer. Jadi memang periode suku bunga tinggi di berbagai negara, di Amerika, di Eropa itu ada, dan itu meningkatkan kenapa indeks ketidakpastian global sebelah kiri dan juga persepsi risiko negara berkembang dan Indonesia itu tinggi. Dan ini menjadi tentu saja risiko aliran modal yang terbatas, bahkan masih terjadi outflow di berbagai negara maju termasuk di Indonesia. Slide berikutnya, kita bersyukur di Indonesia memang koordinasi antara fiskal dan moneter sangat-sangat erat. Bagaimana kita di Indonesia dari sisi kebijakan fiskal diberikan suatu subsidi bagi rakyat kecil, khususnya untuk pertalite maupun solar maupun listrik, sehingga itu memberikan suatu dampak yang memang tidak menurunkan daya beli, dan juga kenaikan inflasinya itu tidak terlalu tinggi. Di sisi pertumbuhan ekonomi kita bersyukur sejak Ramadan kemarin konsumsi swasta itu sangat-sangat kuat, dan ini memang periode-periode untuk
untuk pemulihan konsumsi, sehingga kenapa pertumbuhan ekonomi kita 5,44%, jauh lebih tinggi dari perkiraan dan jauh juga lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, terutama didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan juga berbagai sektor juga mengalami perbaikan, dan di berbagai wilayah kanan bawah juga menunjukkan terus peningkatan. Bagaimana ke depan? Slide berikutnya, kami masih meyakini bahwa berbagai indikator menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini masih terus tumbuh positif, baik dari ekspor kanan atas, indeks keyakinan konsumen, penjualan eceran, maupun juga Purchasing Manager Index manufaktur, itu menunjukkan ekonomi kita yang terus membaik, sehingga kami perkirakan untuk tahun ini pertumbuhan ekonomi bias ke atas dari proyeksi 4,5 sampai 5,3%. Untuk tahun 2023 kami perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi masih bisa 4,5 sampai 5,3%. Tentu saja semuanya nanti juga akan sangat tergantung dari kebijakan fiskal yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan dan akan dibahas dalam RAPBN tahun 2023 ini. Yang perlu dicermati tahun depan adalah karena pertumbuhan ekonomi dunia turun, tentu saja daya dukung dari ekspor memang tidak akan sekuat pada dua tahun terakhir termasuk tahun ini. Slide berikutnya, di neraca pembayaran memang kinerjanya sangat bagus, dan ini mendukung stabilitas eksternal kita. Neraca pembayaran di triwulan 2 kemarin mengalami surplus, di transaksi berjalan juga surplus, demikian juga defisit transaksi modal dan financial itu juga lebih rendah. Beberapa langkah yang kita lakukan memang juga telah memperbaiki inflow, meskipun ini masih sangat-sangat tidak menentu, kadang inflow, kadang outflow. Sampai dengan Juli tempo hari terjadi outflow di SBN 140 triliun, tapi sekarang sudah menurun year to date-nya menjadi sekitar 126 triliun. Bahkan sejak Agustus kemarin terjadi net inflow 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa kami, cadangan devisa negara masih cukup, lebih dari cukup, 132,2 miliar dolar Amerika Serikat, cukup untuk membiayai impor dan pembayar utang luar negeri maupun upaya-upaya untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Tahun ini neraca pembayaran kami perkirakan juga masih terjaga, defisitnya current account itu juga rendah, paling tinggi 0,5%, bahkan ada kemungkinan bisa surplus 0,3% dari PDB. Yang menjadi isu adalah tentu saja neraca modal dan financial. PMA-nya masih tetap kuat, yang menjadi tidak pasti adalah mengenai investasi portfolio baik kepada SBN maupun saham, yang ini masih volatile atau masih dinamis, sehingga memang itu akan mempengaruhi kondisi neraca pembayaran secara keseluruhan. Lanjut, di tengah ketidakpastian global yang sangat-sangat tinggi, kami terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, baik melalui intervensi di spot, domestic non-delivery forward, maupun juga operasi kami untuk bersama Ibu Menteri Keuangan menjaga stabilitas pasar SBN agar memang betul-betul daya saing untuk inflow. Dan karenanya kenapa nilai tukar year to date itu depresiasi 3,81%, grafik kiri bawah, termasuk yang terbaik di dunia. Sementara di berbagai negara depresiasinya sangat tinggi. Paling tinggi itu adalah Turki 26,8%, yen itu adalah sekitar 15,9%, dan seterusnya. Kita terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah agar tetap juga bisa menjaga pengendalian inflasi di dalam negeri dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Untuk ke depan memang kami perkirakan ada faktor-faktor positif yang menjaga stabilitas nilai tukar. Satu adalah tentu saja berkaitan dengan kondisi neraca pembayaran yang cukup baik. Demikian juga tentu saja persepsi positif kepada Indonesia yang baik. Yang menjadi faktor negatifnya tentu saja kenaikan suku bunga global yang sangat-sangat tinggi, baik Fed Fund Rate maupun US Treasury, persepsi risiko yang sangat tinggi sehingga capital outflows, risiko-risikonya masih tinggi, sehingga secara keseluruhan untuk tahun 2022 kami perkirakan nilai tukar berkisar 14.500 sampai 14.900, sementara tahun 2023 nilai tukar kami perkirakan 14.800 sampai dengan 15.200 karena memang kondisi-kondisi global yang memang tidak menurun, dan kami akan komitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar baik dalam rangka pengendalian inflasi maupun menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lanjut berkaitan dengan inflasi, Juli kemarin terus menunjukkan peningkatan 4,94%. Grafik kiri bawah seperti tadi disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, terutama karena tingginya inflasi kelompok volatil food, harga pangan yang bergejolak 11,47%. Ini sangat-sangat tinggi. Kenapa? Kemarin dalam Rakornas TPIP dan TPID, Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah, Bapak Presiden sudah menginstruksikan untuk pengendalian harga-harga pangan ini dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, kerjasama antar daerah, operasi pasar, bahkan menggunakan anggaran darurat dari di Pemda supaya betul-betul mengendalikan inflasi. Sementara itu dengan subsidi dari pemerintah, harga-harga untuk administer prices masih terkendali meskipun mengalami peningkatan 6,51%, terutama karena dampak dari kenaikan pertama aftur terhadap berbagai ongkos transportasi, angkutan udara maupun berbagai hal. Ini itu saja perlu juga menjadi perhatian. Secara keseluruhan memang kita perkirakan inflasi tahun ini memang kemungkinan besar akan lebih tinggi dari batas atas 4%, kemudian bisa mendekati sekitar 5% akhir tahun ini. Untuk tahun depan juga kemungkinan ada risiko untuk melebihi batas atas dari sasaran, yaitu di atas 4%. Tentu saja nanti akan sangat dipengaruhi bagaimana kebijakan fiskal berkaitan dengan penyediaan subsidi untuk berbagai hal. Kami melihat bahwa memang tanda-tanda inflasi yang terus meningkat ini, ekspektasi inflasi yang juga meningkat perlu direspon secara cepat, baik dari sisi rapat koordinasi untuk tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, fiskal maupun dari sisi moneter. Lanjut, itu menjadi dasar dalam kami kemarin melakukan kebijakan moneter. Setelah suku bunga kami tahan secara lama, memang sekarang sudah terjadi gerakan ekspektasi inflasi yang meningkat, inflasi inti juga yang meningkat, sehingga kemarin kami putuskan untuk menaikkan suku bunga BI rate 25 basis point menjadi 3,75 sebagai langkah forward looking dan preemptif untuk mencegah kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti yang berkaitan dengan kenaikan harga bahan bakar non subsidi maupun inflasi yang volatil food tadi. Juga ini kami lakukan untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar lebih sejalan dengan nilai fundamentalnya dan juga di tengah pertumbuhan ekonomi kita yang terus membaik. Di samping melakukan kebijakan moneter kami ada 3 instrumen. Satu tentu saja suku bunga, tapi kami juga terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di spot, domestic non delivery forward maupun pembelian penjualan SPN di pasar sekunder, tetapi juga melakukan suatu pengendalian likuiditas, termasuk juga yang kami lakukan sekarang adalah melakukan penjualan SPND yang jangka pendek, tenornya jangka pendek, agar bisa
menarik aliran investasi portfolio di SBN, tapi melakukan pembelian SBN yang jangka panjang supaya memang dampak kenaikan inflasi suku bunga luar negeri tidak berdampak pada kenaikan SBN yang 10 tahun ke atas. Itu yang kami sering sebut operasi twist yang kami lakukan. Jadi di instrumen moneter tentu saja intervensi di pasar falas, operasi twist maupun juga tadi suku bunga. Tapi kami juga terus melakukan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk untuk pembiayaan perbankan. Kami mulai September ini memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kepada 46 sektor prioritas dan UMKM berupa penurunan giro wajib minimum. Kami insentifnya kami naikkan menjadi 1,5% dan kami perluas sektor-sektornya. Terus saja berkoordinasi di KSSK dan juga dengan OJK, juga mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit. Di samping itu kami juga terus melakukan digitalisasi di sistem pembayaran. QR Indonesian Standard sekarang 20,3 juta UMKM sudah tersambung, 22 juta pengguna sudah kami lakukan. Fast payment BI Fast juga sudah banyak diminati. Kemarin juga bersama Bapak Presiden meluncurkan kartu kredit pemerintah dengan QR Indonesian Standard, di mana pembiayaan belanja pemerintah itu bisa melalui QR Indonesian Standard untuk pembelian produk-produk dalam negeri. Di samping kami juga sudah menyambungkan QR fast payment dan juga local currency kita dengan Thailand, sudah full implementasi, dengan Malaysia dalam uji coba, dan juga dengan Singapura dalam proses finalisasi tanda tangan, dan sebentar lagi kami akan implementasikan. Kami terus akan koordinasi dengan pemerintah untuk bersama-sama menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, demikian juga dengan KSSK. Sebelum saya mengakhiri, slide berikutnya sekaligus sebagai laporan dukungan Bank Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemulihan ekonomi, termasuk di dalam pembiayaan APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Di tahun 2022 ini per 26 Agustus, Bu Menteri Keuangan memang ini secara khusus 26 Agustus sudah mencapai 99,3 triliun. SKB 3 masih 200 triliun belum digunakan oleh Bu Menteri Keuangan, sehingga itu komitmen kami untuk terus bersama Bu Menteri Keuangan mendanai APBN untuk memulihkan ekonomi. Di tahun 2021 sebagaimana laporan kami sebelumnya 358,3 triliun pembiayaan kami untuk APBN, 67,8 melalui pasar lelang utama, dan juga 215 triliun mengenai SKB 3. Untuk tahun 2020 473,4 triliun, diantaranya itu saja yang dulu 397,5 triliun melalui burden sharing. Itu bukti kami, komitmen kami untuk bersama pemerintah, Bu Menteri Keuangan menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai ringkasan, slide berikutnya pandangan kami mengenai APBN 2023, pertumbuhan ekonomi PDB 4,5 sampai 5,3%, nilai tukar 14.800 sampai dengan 15.200, inflasi tahun depan kemungkinan besar itu di atas 4%, tergantung nanti saja kebijakan mengenai subsidi. Demikian Bapak Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, pandangan kami mengenai RAPBN asumsi makro tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, kami persilakan Bapak Menteri Bappenas, katanya mau meninggalkan rapat jam 11:30 pas. Menerima apapun keputusan. Ya, dan menerima apapun keputusan. Yang mengantar sudah aja belum? Pak Amir. Pak Amir sudah. Pak Amir dari luar. Sebagai ketum. Baiklah, kita lanjutkan. Kami persilakan kepada Bapak Ketua Dewan Komisioner OJK. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Pimpinan
dan Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri baru saja keluar, Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Kepala BPS, dan hadirin sekalian. Perkenankan pada kesempatan pembahasan ini kami menyampaikan perspektif dari regulator dan kondisi di sektor jasa keuangan. Dalam hal itu, kalau boleh kami menyampaikan sebagai background bahwa permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi saat ini jelas berkaitan dengan kondisi geopolitik yang berkepanjangan menuju ke pertentangan yang makin tinggi dan belum ada tanda-tanda untuk peredaannya. Sehingga ketidakpastian itulah yang menyebabkan dampak kepada gejolak di ekonomi global. Dalam konteks itu, yang menjadi perhatian tentu berbeda dengan komoditas-komoditas lain yang naik turunnya berdasarkan supply dan demand. Untuk minyak bumi secara berbeda adalah justru salah satu instrumen penting dalam geopolitik. Jadi agak berbeda perkembangan harga di minyak dengan komoditas lain yang menjadikan dia sebagai instrumen geopolitik tersendiri. Yang kedua adalah tentu bagaimana dampak dari kondisi ekonomi dunia tadi yang bisa diibaratkan keluar dari pandemi, masuk ke dalam ketidakpastian global ini seperti keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Nah, tentu tantangannya bagi kami adalah bagaimana menjaga sektor jasa keuangan dengan mengutamakan keseimbangan antara stabilitas sektor jasa keuangan itu sendiri sambil tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi yang harus dikawal dengan baik. Yang bagian ketiga adalah apa kebijakan langkah-langkah yang dilakukan oleh OJK secara sendiri maupun terpadu dengan pemerintah dan Bank Indonesia. Untuk penggunaan slide presentasi kami boleh langsung ke slide 6. Slide 6 boleh ditayangkan. Slide 6 ini akan menggambarkan mengenai perkembangan industri jasa keuangan dan pasar secara menyeluruh, yaitu kondisi di pasar modal, lalu di perbankan dan IKNB. Untuk pasar modal, tadi juga sempat disinggung oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa arus dana masuk tetap terjaga dan meningkat. Bahkan per kemarin mencapai 66 triliun lebih. Walaupun untuk SBN terjadi outflow, yang juga tadi disampaikan oleh Pak Gubernur BI. Yang menarik adalah porsi investor lokal terus terjaga baik. Ini merupakan perkembangan positif yang bisa memitigasi dampak dari perkembangan global karena kepemilikan dari investor nasional menjadi mayoritas. Pada saat ini jumlah investor seluruhnya 9,45 juta. Yang penting juga dari investor nasional tadi adalah mayoritasnya dalam usia millennials. Sehingga menunjukkan bahwa para investor millennials yang adalah investor baru semakin
menunjukkan minat untuk melakukan investasinya di pasar modal. Dalam kaitan penghimpunan dana, yang dapat kami sampaikan bahwa untuk seluruh instrumen yang ada, baik untuk IPO maupun untuk rights option, issuing rights atau penerbitan usaha terbatas, penawaran terbatas, dan juga untuk utang, mengalami peningkatan secara konsisten dalam beberapa waktu terakhir. Dan dalam sisa tahun ini juga menunjukkan jumlah perusahaan dan utang yang tetap tinggi, yang sudah ada di dalam pipeline dan sedang diproses pelaksanaannya di pasar modal. Untuk perbankan, kami sampaikan bahwa fungsi intermediasi semakin baik, ditunjukkan dengan peningkatan kredit. Mohon jangan diganti dulu slide-nya. Yang sebelah kiri bawah di perbankan itu, intermediasi ditunjukkan dengan peningkatan kredit yang konsisten di atas 10%. Dalam 2 bulan terakhir ini. Lalu kemudian juga di lain pihak dari segi dana pihak ketiga menunjukkan penurunan, artinya yang sebelumnya pada saat tahun 2020 dan 2021 jumlah yang melakukan tabungan dan deposito karena tidak menggunakan bagi hal-hal lain menunjukkan penurunan. Namun di lain pihak juga permodalan dari bank memperlihatkan kondisi yang terjaga baik, tetap CAR di sekitar 25%. Lalu untuk profitabilitas, jelas kondisi yang membaik itu juga meningkatkan tingkat keuntungan maupun juga efisiensi dalam operasi bank. Dan terakhir, profil risiko bisa dilihat bahwa untuk NPL baik gross maupun net menunjukkan perkembangan penurunan. Selain itu juga untuk risiko pasar serupa, dan dari segi likuiditas juga menunjukkan perbaikan yang menggembirakan. Terakhir untuk IKNB, dari segi pembiayaan, piutang pembiayaan menunjukkan pertumbuhan yang sebelumnya benar-benar dapat dikatakan turun drastis, bahkan anjlok. Dalam 2 bulan ini memperlihatkan kembali pemulihan yang baik, dengan dibarengi dari tingkat risikonya non-performing financing yang semakin rendah, sedangkan permodalan terjaga baik. Itu secara umum ringkasan yang dapat kami sampaikan untuk sektor jasa keuangan dari masing-masing industri, tanpa harus masuk ke detail. Kalau boleh langsung saja ke slide 9. Sebelumnya saya rasa yang satu lagi. Yang ini. Ini dia. Ingin kami sampaikan bahwa angka-angka pertumbuhan ekonomi dalam PDB seperti yang kita tahu positif di kuartal 1 dan kuartal 2 mulai memberikan secara langsung peningkatan dalam jumlah kredit yang disalurkan kepada sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tadi.
Walaupun memang untuk setiap sektor memiliki perbedaan lag waktu atau jeda waktu dari berapa lama diperlukan angka pertumbuhan di sektor itu, baru kemudian diikuti oleh pertumbuhan kredit. Karena tentu industri dan perusahaan di sektor real membutuhkan waktu dan kepastian sebelum melakukan pinjaman kredit, utamanya untuk investasi. Namun untuk modal kerja, hal itu sudah dilakukan dalam waktu yang lebih segera. Artinya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam 2 kuartal terakhir ini memberikan confidence kepada perusahaan dan industri di berbagai sektor ini untuk melakukan pinjaman, utamanya modal kerja, tapi juga bergerak kepada investasi. Lanjut, satu setelah ini. Sebaliknya, hal yang penting juga tentu memantau kondisi perbankan. Slide ini menunjukkan bagaimana dalam kondisi saat ini pengelolaan dari NPL baik gross maupun net menunjukkan tren penurunan. Di lain pihak, di perbankan sendiri dari segi kecukupan modal, baik dari segi CAR maupun alat likuid, menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Selanjutnya untuk slide 12, masuk ke dampak scaring effect dari perekonomian yang terlihat dari bagaimana perkembangan kredit restrukturisasi akibat pandemi. Kami dapat laporkan kepada Bapak-Bapak pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang terhormat, bahwa kondisi restrukturisasi di perbankan yang pada saat puncak pandemi mencakup hampir 850 triliun, pada saat ini sudah turun ke 560 triliun. Ini menunjukkan bahwa hampir 40% dari kredit yang direstruktur tadi sudah bisa kembali sehat ataupun keluar dari program restrukturisasi. Demikian juga dilihat dari jumlah debitur yang mengalami restrukturisasi yang pada puncaknya mencapai 6,8 juta di Agustus 2020, pada saat ini berada kurang dari 3 juta debitur yang masih memerlukan program restru itu tadi. Nah, kalau dilihat dari bagian bawah, bahwa apa atau sektor-sektor apa yang mengalami atau memerlukan restrukturisasi sampai saat ini mendominasi, lebih kepada satu sektor yang utama, yaitu akomodasi makanan minuman, yang sampai ke bulan Juli 2022 masih 43% lebihnya menjalankan restru di perbankan. Sedangkan satu sektor lain yang juga cukup mencolok tapi mulai menunjukkan pelandaian adalah untuk real estate dan sewa, yaitu 17,9%, yang pada akhir tahun lalu masih berada di 25%. Ambang batas 20% dari masing-masing sektor ini yang digunakan untuk menunjukkan apakah sektor itu masih memerlukan program restrukturisasi atau tidak. Sehingga kalau dilihat dalam threshold demikian, maka secara menyeluruh kecuali akomodasi dan mamin, maka
secara pro rata yang sektor lain tidak membutuhkan restru lebih lanjut, karena memang tren pelandaiannya sedang terjadi. Di lain pihak, program restru itu sendiri masih akan berlangsung sampai bulan Maret 2023. Nah, khusus untuk akomodasi dan Mamin akan menjadi perhatian sendiri yang nanti akan kami sampaikan dalam keterangan berikutnya. Sedangkan untuk selanjutnya untuk UMKM di perbankan, perkembangan yang serupa terjadi, bahwa secara umum, lihat di yang kiri bawah itu, restrukturisasi untuk keseluruhan turun, diikuti juga dengan restrukturisasi untuk UMKM. Yang biru, warna biru muda itu, pada puncaknya mencapai 335 triliun dan saat ini berada di bawah 200 triliun. Ini menunjukkan bahwa sebagian cukup besar yang telah mengalami penyelesaian dalam program restru itu tadi. Dilihat dari sektornya juga tidak berbeda dari sektor yang terjadi di dalam keseluruhan program restrukturisasi, yaitu akomodasi dan makanan minuman, seperti bisa dilihat di slide berikutnya, yang menunjukkan bahwa dari seluruh, maaf agak kecil, yang di slide bawah itu, dari seluruh kredit restru UMKM yang masih berlangsung, 14,18%-nya berada pada sektor yang sama, yaitu untuk akomodasi, makanan, dan minuman. Nah, berdasarkan perkembangan itu, maka kami melakukan hal-hal sebagai berikut di slide 15. Yang di bagian kanan, kami dalam hal pengambilan kebijakan lagi-lagi mengedepankan keseimbangan antara menjaga stabilitas sektor keuangan yang bergerak keluar dari dampak pandemi tadi, namun masih terjadi beberapa scaring effect yang khususnya pada sektor tertentu dan juga UMKM. Namun hal itu tentunya tidak mencegah upaya untuk melanjutkan langkah-langkah pemulihan perekonomian. Hal itu dilakukan dengan menjaga ketahanan di sektor jasa keuangan dan tentu dengan melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga jasa keuangan dalam menyediakan buffer untuk menghadapi kesulitan yang mungkin akan dihadapi di masa depan, dan itu sudah dilakukan dengan hal-hal tadi yang kami sudah sampaikan dari segi provision maupun juga perkembangan likuiditas yang lebih sehat di jasa keuangan. Namun untuk beberapa sektor tertentu, maka OJK akan melakukan langkah-langkah khusus. Sebagai contoh, minggu lalu OJK di bawah koordinasi pemerintah juga mendukung program untuk restrukturisasi bagi kredit yang diberikan kepada para peternak yang terdampak akibat penyakit mulut dan kuku sapi. Hal itu dilakukan secara sangat targeted, bukan berlaku untuk semua, tapi betul-betul hanya bagi sub sektor tadi.
pendekatan serupa inilah yang akan kami siapkan apabila pada perkembangan ke depan satu sektor tertentu seperti yang tadi kami sampaikan adalah akomodasi dan makanan minuman memerlukan suatu kebijakan dalam konteks restrukturisasi, namun dalam pelaksanaannya tentu bekerja sama dengan pemerintah dan otoritas moneter yang memiliki juga instrumen dalam menopang pendekatan yang lebih kondusif kepada industri ataupun sektor yang bermasalah tadi sehingga penyelesaiannya akan menjadi lebih baik. Selanjutnya juga dilakukan suatu langkah-langkah yang berlangsung dengan penguatan sektor keuangan melakukan three line of defense, sebab bukan hanya dalam konteks bagaimana regulator mengatasi masalah dan mengantisipasinya, tapi juga untuk terus memperbaiki governance di perusahaan-perusahaan yang ada dan meningkatkan dukungan dari berbagai lembaga profesi penunjang yang akan menopang kondisi kesehatan dan governance dari perusahaan-perusahaan itu. Dan tentu kemudian di baris ketiga adalah pengawasan dari OJK sendiri. Khusus untuk pembiayaan bagi perusahaan skala kecil dan menengah dan tentu untuk perlindungan konsumen dilakukan pengawasan market conduct yang lebih baik. Hal-hal yang kami sampaikan dalam strategi ini tentu tidak mengenyampingkan upaya dari OJK untuk mengatasi dan mendorong solusi-solusi yang dapat dilaksanakan untuk perusahaan-perusahaan industri jasa keuangan yang bermasalah. Kita tahu bahwa ada sejumlah perusahaan yang bermasalah di asuransi maupun juga di aktivitas ilegal yang harus terus dilaksanakan penyelesaiannya dengan baik. Hal itu tentu menjadi perhatian khusus dan prioritas kami tanpa menyampingkan hal-hal yang kami sampaikan secara umum ini. Demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dan terima kasih atas kesempatan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua Dewan Komisioner OJK. Selanjutnya kami persilakan Kepala BPS. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Yang saya hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 11 DPR RI, yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Gubernur BI, Kepala OJK, Wakil Menteri Keuangan dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ketua yang saya hormati, izin menyampaikan berbagai perkembangan indikator sosial ekonomi yang terkait dengan asumsi makro dan juga target pembangunan. Sebagian besar sudah pernah kami sampaikan di 3 hari yang lalu Bapak saat ketemu juga dengan Komisi 11, namun kami menambahkan beberapa penekanan agar upaya-upaya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sesuai dengan asumsi makro dan juga bagaimana menjaga daya beli masyarakat itu bisa kita pertahankan sehingga ekonomi terus tumbuh seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat di asumsi makro di tahun 2022, tadi Ibu Menkyu juga sudah menyampaikan bahwa sebesar 5,2%, dan ini kalau kita hitung sampai dengan semester 1 tahun 2022, itu secara kumulatif mencapai 5,23%. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sampai ke angka 5,22, berarti kita menargetkan di Q3 dan Q4 itu rata-rata 5,17 gitu. Jadi secara pertumbuhan 2 kuartal itu harus mencapai itu supaya mencapai angka
5,2%. Nah, untuk itu kalau dilihat dari sisi demand, maka kuncinya adalah karena konsumsi rumah tangga memiliki share paling besar dalam PDB, maka pilihannya adalah bagaimana menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat. Kita ketahui bahwa di Q2 kemarin, konsumsi rumah tangga tumbuhnya sangat tinggi, sangat impresif, karena memang dorongan dari liburan Lebaran itu memberikan efek kepada konsumsi masyarakat yang tinggi. Kemudian dari sisi demand, tetap mempertahankan kinerja ekspor dan investasi itu menjadikan catatan penting untuk di demand. Sementara dari sisi supply, maka kunci utamanya adalah bagaimana menjaga sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan itu juga bisa tetap terjaga, terutama di industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Ini catatan dari kami terkait dengan pertumbuhan ekonomi sampai dengan semester 1 tahun 2022. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk mengoptimalkan target pertumbuhan yang dicapai, perlu mendapatkan perhatian adalah beberapa wilayah yang memang pertumbuhannya itu belum mencapai rata-rata di semester 1 ini. Contoh saja misalkan di Sumatera, jadi provinsi-provinsi Sumatera itu masih mencapai 4,50, ya artinya masih di bawah rata-rata dari seluruh provinsi. Maka yang perlu dioptimalkan kalau lihat dari share ekonominya, di Sumatera itu pertanian itu masih bisa dioptimalkan, karena kalau bicara level pertumbuhan sebelum pandemi itu di 0,85, tetapi di semester ini masih 0,66. Demikian juga untuk industri pengolahan di Sumatera, kalau bicara level sebelum pandemi tahun 2019 itu mencapai 0,97, tetapi di semester 1 ini masih 0,63 gitu ya. Jadi catatannya untuk menjaga momentum pertumbuhannya tentu saja ini harus bersumber dari provinsi, dan beberapa provinsi memang capaiannya belum optimal. Jadi kalau dilihat dari sini capaian ekonomi kita sampai semester 1 ini lebih disebabkan karena Jawa ini memang share-nya hampir 58% dan tumbuhnya 5,37%. Ya, Sulawesi dan Maluku Papua sudah melebihi target dari rata-rata dari seluruh provinsi. Jadi tantangannya adalah mengoptimalkan sumber-sumber pertumbuhan di Sumatera, Kalimantan, dan juga Bali dan Nusa Tenggara. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, bicara tadi pertumbuhan, tentu saja satu aspek yang penting tadi saya sampaikan bagaimana menjaga daya beli masyarakat dan juga mendorong konsumsi masyarakat lebih tinggi lagi. Ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu sekalian, bagaimana pola pertumbuhan konsumsi masyarakat kalau saya pilih menjadi desil. Ya. Desil 1 adalah kelompok yang paling bawah sampai dengan 10 yang paling tinggi. Ini adalah pertumbuhan konsumsi ya dari 2021 ke 2022 Maret gitu ya. Jadi kita lihat bahwa program-program pemerintah terkait pelindungan sosial ini memberikan efek yang besar kepada kelompok bawah. Jadi kelompok bawah itu tumbuhnya cukup tinggi, 8,83 desil 1 dan desil 2-nya 7,64. Sementara di desil atas itu relatif masih terbatas. Yang ini tadi saya katakan perlu didorong agar bisa memberikan efek ya di dalam ekonomi dan juga mendorong aktivitas di seluruh sektor ekonomi. Jadi kuncinya adalah karena konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi besar adalah bagaimana tetap menjaga daya beli di kelompok bawah dan juga bagaimana mendorong konsumsi di desil-desil yang atas gitu ya. Jadi kita sudah punya bukti bahwa di Q2 kemarin dengan adanya pergerakan mobilitas masyarakat yang banyak, yang desil menengah atas itu melakukan konsumsi dan itu mendorong pertumbuhan ekonomi di Q2 itu sangat impresif, yang kita tumbuh 5,44% gitu ya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, masih dari sisi demand, saya juga memberikan catatan penting. Jadi kalau tadi sampaikan oleh Bu Menkyu bahwa kinerja ekspor kita sangat impresif, ini membawa implikasi kepada bahwa surplus kita itu terus-menerus surplus neraca perdagangan itu 27 bulan berturut-turut gitu ya. Tapi yang perlu mendapatkan catatan adalah di beberapa bulan terakhir ini surplusnya sudah mulai berkurang, ya trennya sudah mulai menurun. Ini sejalan dengan penurunan harga komoditas global, terutama untuk produk-produk ekspor utama kita gitu ya. Kalau dilihat dari pergerakan volumenya,
relatif tidak banyak bergerak, tapi dari kenaikan harga memang cukup signifikan. Ini membawa kita mengalami surplus dalam 27 bulan berturut-turut ya. Tantangannya adalah ya bagaimana nanti ke depan kalau memang harga komoditas utama itu terus mengalami penurunan ya. Ini perlu antisipasi untuk kita semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beralih ke indikator yang kedua, ke inflasi. Jadi catatan BPS ya sampai dengan bulan Juli 2022, tadi sudah sampaikan juga dari sebelumnya, inflasi kita ini mencapai 4,94, tetapi catatan utamanya adalah inflasi bahan makanan dan energi ini cukup tinggi. Dan kalau kita lihat penyebabnya, inflasi sampai dengan Juli ini, ada 5 komoditas yang berpengaruh penting. Yang pertama adalah terkait dengan volatile food, utamanya adalah cabai merah dan bawang merah. Satu lagi adalah kelompok yang harganya diatur oleh pemerintah, yaitu mengenai tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, dan bensin. Ini 6 bulan selama Januari-Juli, mohon maaf 7 bulan, Januari-Juli ini 5 komoditas ini yang andilnya besar kepada inflasi kita, gitu ya. Jadi hanya 2 isu di sana, pada volatile food dan harga yang diatur oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, volatile food itu sifatnya temporary gitu ya, itu sangat sekali tentukan oleh kalau cabai merah dan bawang merah itu lebih disebabkan karena supply, karena cuaca yang buruk sehingga produksi terganggu, supply terganggu sehingga harga bisa menjadi lebih tinggi ya dibandingkan periode-periode yang normal. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga perlu diperhatikan untuk melihat inflasi secara spasial. Jadi ini catatan-catatan BPS dari 90 kota, dari 67 kota yang dihitung inflasinya, ini ada dari 90 kota yang dihitung inflasinya, ada 67 kota itu yang sudah melebihi target dari plus minus 3% ya, 3% plus minus 1 gitu ya, yang di atas 4%. Ini di Sumatera ada 5 kota yang cukup tinggi, adalah Jambi, Bungo, Gunung Sitoli, kemudian Padang dan Pekanbaru ya. Nah, di provinsi-provinsi lainnya saya ambil tiga contoh yang terbesar saja. Misalkan di Jawa Barat itu adalah Serang, Jawa Tengah itu Cilacap, Tasikmalaya gitu, dan juga di beberapa wilayah yang ini menunjukkan bahwa di beberapa tempat di kita ini inflasi cukup tinggi, bahkan melebihi di atas 4% gitu ya. Nah catatannya kalau dilihat andilnya yang menyebabkan inflasi besar di 67 kota ini kurang lebih juga sama. Di sana ada cabai merah, kemudian bawang merah, ada rokok kretek, ikan tongkol, dan angkutan udara. Ya, ini adalah penyebab andil inflasi di 67 kota ya, yang kita kategorikan cukup tinggi. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan bagaimana kira-kira perkembangan inflasi di Agustus ini. Jadi besok ini BPS akan merilis inflasi di Agustus ya untuk setiap awal bulan. Tapi catatannya adalah di sini saya akan menyampaikan bagaimana perkembangan harga untuk 5 komoditas yang memang selama Januari-Juli ini memberikan andil kepada inflasi. Cabai merah kalau dilihat perkembangan harga sampai dengan akhir Agustus ini mengalami penurunan. Meskipun kalau dibandingkan dengan tahun lalu masih ada peningkatan. Jadi secara mantumannya itu indikasinya menurun, tetapi kalau saya bandingkan dengan year on year di Agustus tahun lalu itu masih relatif tinggi ya. Bawang merah juga demikian. Bawang merah di Agustus ini juga sudah mengalami penurunan, tetapi kalau saya dibandingkan dengan Agustus yang lalu masih ada pertumbuhan 9,88. Kemudian gas LPG 3 kg naik tipis, bensin juga relatif naik tipis gitu ya. Tarif angkutan udara ya, ini di Agustus ini ya juga mantumannya mengalami penurunan, tetapi secara Y on Y itu masih mengalami peningkatan. Ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian bagaimana kita melihat 5 komoditas yang memberikan andil inflasi Januari-Juli ini dan bagaimana perkembangannya Agustus gitu ya. Nah mengenai inflasi Agustus sendiri ya besok akan kami sampaikan secara resmi kepada publik untuk diketahui bagaimana inflasi kita sampai dengan Agustus di 2022. Nah satu lagi Bapak Ibu sekalian untuk memberikan catatan kenapa misalkan cabai merah dan bawang merah ini selalu memberikan andil inflasi selama Januari-Juli gitu ya.
Jadi kalau kita lihat satu di antaranya penyebab adalah persoalan distribusi, ya. Ini bisa kita lihat misalkan cabai merah itu produksinya itu ada di Jawa Barat dan Jawa Timur, ya, dan ini menyebabkan, ya, kalau dibandingkan harga di beberapa provinsi, ya, yang warna pekat ini harganya lebih tinggi dibandingkan warna yang tidak pekat, gitu ya. Jadi persoalan distribusi cabai merah maupun bawang merah ini menjadi tantangan kita agar, ya, kedua komoditas ini bisa dikendalikan, tidak lagi bisa memberikan atau berkontribusi kepada andil inflasi. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, juga kita perlu waspada kalau bicara inflasi kepada impor komoditas pangan. Ya, kita ketahui bersama bahwa gandum dan meslin ini kita masih mengimpor, kemudian kedelai juga masih mengimpor, gula juga masih mengimpor, dan daging jenis lembu juga masih mengimpor. Ya, jadi ini juga perlu diperhatikan terutama terkait dengan pergerakan harganya secara internasional, ya, sehingga itu akan berpengaruh kepada konsumsi domestik yang akan juga mendorong inflasi khususnya di pangan dan turunannya, ya, karena gandum ini bisa ke roti, ke mie dan seterusnya, juga memberikan dampak kepada kenaikan harga-harga di dalam negeri, ya, kalau perkembangan harga internasional selalu mengalami peningkatan. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke target pembangunan sampai dengan Juli ini. Jadi kalau bicara NTP ini sampai dengan bulan Juli, ya, itu masih dalam rentang target pembangunan kita di 2022. Tapi catatannya Bapak Ibu sekalian, kalau bicara NTP adalah kepada indeks yang dibayar petani. Indeks yang dibayar petani ini trennya terus meningkat. Ini disebabkan karena, ya, biaya produksi utamanya pupuk dan bibit ini mengalami peningkatan cukup signifikan, gitu ya. Jadi catatan penting buat NTP adalah kepada indeks yang dibayar petani karena biaya produksi utama pupuk dan bibit itu meningkat, gitu ya. Sementara untuk nilai tukar tanaman pangan, karena ini adalah yang terbesar di pertanian, ini tren menurun, sementara nilai tukar nelayan trennya masih meningkat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, catatannya adalah bagaimana biaya produksi yang dilakukan oleh usaha pertanian, baik secara pada tanaman pangan maupun nilai tukar nelayan. Kalau nilai tukar nelayan adalah komponen terbesarnya adalah BBM di sana, ya, untuk bisa mengoperasikan kapalnya menangkap ikan di laut. Ini perlu diperhatikan, ya, karena, ya, biaya produksinya tergantung kepada BBM. Nah, berikutnya Bapak sekalian, yang terakhir saya ingin menyampaikan terkait dengan target pembangunan berikutnya tentang pembangunan manusia, gitu ya. Jadi kalau dilihat targetnya sepertinya masih agak jauh, tetapi tantangan besarnya adalah kita memiliki disparitas yang cukup tinggi terkait dengan capaian pembangunan manusia, ya. Karena ujungnya apa yang kita lakukan ujungnya adalah bagaimana meningkatkan derajat hidup manusia. Jadi tujuan pembangunan harus diarahkan kepada peningkatan IPM-nya, gitu ya. Dan kalau kita lihat Bapak sekalian, catatan di BPS, ya, hasil hitungan BPS dari IPM kita ini ada 22 kabupaten kota yang IPM-nya masih di bawah 60. Terutama itu tersebar di Papua dan Papua Barat, dan terendah itu ada di Dunga, itu masih 32,84, ya. Satu ada di NTT, gitu ya. Jadi hal penting yang menjadi catatan kita semua adalah bagaimana, ya, apa yang kita lakukan ini ujungnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia. Itu harus ditempatkan sebagai tujuan akhir dari pembangunan, gitu ya. Itu yang paling diperhatikan, ya. Dan ini kita punya catatan, ada beberapa yang tertinggal dan juga ada beberapa yang memang capaiannya sudah cukup tinggi. Misalkan kalau sangat tinggi di atas 80 itu ada 38 kabupaten kota dan tertingginya itu ada di kota Yogyakarta, ya. Karena IPM itu menyangkut pendidikan, kesehatan dan juga daya beli. 3 unsur itu yang harus dipenuhi oleh unsur-unsur di dalam pembangunan manusia. Demikian Pak Ketua yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala BPS. Selanjutnya kita, ini ada undang-undang kesehatan tadi yang bisik-bisik itu sama saya. Ya, sudah waktunya katanya untuk itu mengisi bensin. Walaupun oleh karena itu, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita istirahat sampai jam 1,
untuk makan itu kalau istilah Pak Patan isoma, istirahat, sholat. Istilahnya Pak Dolfi sholat. Istirahat, sholat, makan. Untuk itu raker hari ini saya skor sampai dengan jam 1. Pelanggaran HAM, Pak. Ya. Pelanggaran HAM. Iya.
Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 11, Ibu Menteri Keuangan, Pak Gubernur BI, Ketua OJK, dan juga Menteri Bappenas yang mewakili Kepala BPS dan beserta jajarannya. Jadi yang pertama, saya ingin mengusulkan dulu nih Pak Pimpinan, karena kita sudah pernah membuat panja pada saat pembahasan KEM PPKF, pertumbuhan ekonomi dan juga penerimaan negara, maka untuk pembahasan asumsi makro ini tidak perlu lagi kita buat panja. Ini usulan saya, usulan kami dari PDI Perjuangan. Cukup pendalaman saja. Pendalamannya adalah dari hasil panja kemarin terhadap perubahan-perubahan yang ada pada saat ini. Jadi ini usulannya. Jadi kita langsung nanti pendalaman. Setelah itu nanti setelah hasil pendalaman kita bisa ngambil keputusan biar lebih efektif dan efisien. Karena waktu itu kita sudah membahas secara mendalam di dalam panja PEM PPKF. Dari asumsi makro yang ada, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga, maka yang menjadi perhatian utama kami adalah perubahan dari pembahasan pada saat kita KEM PPKF itu adalah tentang inflasi. Ya. Karena kita tahu bahwa baik itu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar maupun suku bunga SPF ini sangat tergantung dari atau SUN ini sangat tergantung dari inflasi. Tadi dari penjelasan baik Bu Menteri maupun terutama Gubernur Bank Indonesia disampaikan inflasi saat ini sudah mencapai 4,9%. Dan perhatian khusus terutama adalah untuk inflasi sektor pangan yang sudah mencapai 11,5%. Artinya inflasi sektor pangan ini kalau kita lihat dari daya beli masyarakat ini akan menggerus kepada masyarakat yang berpenghasilan ke bawah, menengah ke bawah. Dan ini menurut saya patut menjadi perhatian secara khusus. Memang inflasi umumnya masih rendah, tetapi inflasi pangan ini perlu mendapat perhatian. Kemudian kalau kita lihat terakhir ini, kami juga banyak mendapat masukan dari pelaku usaha maupun juga dari beberapa ekonom. Itu mesti juga diwaspadai adanya expected inflation atau ekspektasi inflasi yang sebetulnya ini ada yang memang karena pelaku usaha selalu berpikir rasional, jadi dia selalu kalau istilahnya Pak Gub BI ini ahead of the curve, jadi dia udah melakukan kalkulasi di depan dan semakin lama ketidakpastian ini ada, terutama keputusan mengenai apakah subsidi ini atau kenaikan BBM ini ada atau tidak dan seterusnya, semakin menggantung, istilah saya itu sebetulnya ini unnecessary inflation lah. Dan ini sudah terjadi sekarang ini. Jadi expected inflation juga salah satu faktor yang mesti menjadi pertimbangan. Saya paham sekali posisi pemerintah yang sangat susah dalam hal ini, tetapi semakin lama ini semakin digantung, itu namanya expected inflation ini betul-betul malah akan menjadi liar. Karena itu ketika angka yang sekarang ini masih 3%, kami terus terang meminta penjelasan dari pemerintah. Kalau tahun ini aja udah 4,9% umum, dan pangan, kalau pangan tadi sudah menggerus menengah bawah, itu kan hampir menengah bawah itu 50% lah, bisa sampai 60% pengeluaran untuk pangan. Jadi bagaimana mempertahankan daya beli ini? Gitu ya. Memang tadi ada bantalan-bantalan sosial yang diperlukan, tetapi apakah cukup? Tadi dari BPS menyampaikan mengenai nilai tukar petani yang menurun.
Karena petani ini sekaligus sebagai dia penghasil, juga sebagai konsumen dari produk pangan. Ini saya kira perlu, dan kita tahu bahwa faktor input produksi seperti pupuk juga selain mahal juga langka. Sehingga ini faktor yang menurut saya inflasi ini, karena kalau inflasi ini tidak terkendali, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, akan mempengaruhi nilai tukar, dan juga akan mempengaruhi tingkat suku bunga SUN ini. Jadi mohon penjelasan secara rinci bagaimana upaya pemerintah, sehingga memang kami sangat mendukung kalau pemerintah bisa betul-betul 3%. Ini menurut kami ini adalah betul-betul akan sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kami minta diyakinkan bagaimana untuk mencapainya dengan kondisi yang ada saat ini. Terus yang kedua, perhatian secara khusus juga kami tujukan kepada nilai tukar nih. Pak Gub tadi udah jelasin banyak. Terutama kepada upaya yang dilakukan di dalam pengaturan lalu lintas devisa. Saya terus terang aja Pak Gub, hitung-hitung tadi neraca pembayaran dan segala macam, windfall revenue-nya kok nggak nampak gitu Pak Gub. Sehingga sebetulnya ini adalah bagaimana kita meningkatkan pelaporan yang ada, monitoring, ini tentu nanti dengan Kementerian Keuangan, dengan Bea Cukai, tapi juga dengan perbankan, bagaimana pengaturan lalu lintas devisa yang menjadi salah satu tugas Bank Indonesia ini bisa lebih berfungsi. Karena menurut saya ini adalah salah satu bantalan yang sebetulnya bisa untuk menahan nilai tukar rupiah kita. Jadi ini kalau kita hitung-hitungan ya, berapa revenue dari ekspor batu bara CPU, itu nggak nampak di dalam, nah artinya bahwa itu kita tahu parkir di luar gitu. Tanpa harus kemudian kita merubah masalah lalu lintas devisa bebas kita, tetapi bagaimana pengaturan, saya lebih menekankan kepada pengaturannya nih, Bu Menteri Keuangan sama Pak Gub nih, antara fiskal. Saya melihat beberapa hal yang bisa dilakukan di situ, diantaranya ini termasuk dengan OJK, itu adalah selain pelaporan, juga dikaitkan juga dengan restitusi PPN. Ini fiskalnya akan sebetulnya bisa dideteksi dari situ gitu. Karena mereka nggak masukin sebetulnya volume PPN-nya nggak sebesar itu. Artinya yang di buku dengan yang di rekening itu harus sesuai. Ini akan sangat membantu. Berikutnya menurut saya yang juga perlu nanti diinikan itu adalah pendalaman pasar keuangan. Untuk supaya menahan bunga SUN. Saya khawatir aja tembus 8%. Walaupun tadi katakan 7,5%. Karena posisinya kan hawkish sekarang ini. Dan ini udah kita tahu apa yang terjadi. Karena itu sebetulnya ini adalah sebetulnya perlu terobosan juga, baik itu dari OJK maupun fiskalnya itu mengenai yang tadi. Pak Gub kan udah melakukan twist operation tadi, Pak Gub. Nah itu kemudian bagaimana di retail, menjadikan retailing produk itu dengan derivatif SUN, sehingga pasar SUN ini antara perbedaan jangka pendek dan jangka panjang ini bisa dimediasikan. Dan itu adalah sebetulnya instrumen keuangan yang cukup menarik, terutama untuk dana pensiun. Jadi pendalaman pasar keuangan menjadi hal yang sangat kritikal saat ini. Ini kalau kita ingin mempertahankan tingkat tingkat suku bunga SUN ini 7,9%. Karena ini challenge yang besar sekali dengan katakanlah progres yang ada. Ya. Tapi ujung-ujungnya tadi, ini semua pressure-nya akan lebih rendah kalau kita bisa mengendalikan inflasi kita. Karena itu mohon penjelasan secara detail bagaimana pemerintah dalam mencapai, kami sangat mendukung sekali kalau bisa betul-betul 3% ini. Tetapi tentu kan nanti pemerintah akan mengatakan ya 3% ini ada dengan syarat dan ketentuannya. Ya syarat ketentuannya ini yang perlu kita pahami bersama sehingga kita bisa sama-sama nanti melakukan kebijakan. Dan untuk nilai tukar petani, karena ini sangat menyangkut kesejahteraan rakyat, kami juga ingin apa rencana dari pemerintah, walaupun tidak ada Menteri Bappenas di sini, tapi nanti yang mewakili dari ini,
untuk bisa mencapai itu. Karena kan sudah kita sepakatin di angkanya. Tadi kalau lihat dari angkanya Pak Argo Kepala BPS ini kan malah justru terjadi gap yang lebih ke bawah gitu ya. Nah, bagaimana menutupi gap ini? Ya. Ini sangat penting dengan katakanlah tingkat inflasi pangan kita yang sudah mencapai hampir 11,5%. Saya kira demikian pimpinan, karena kami prinsipnya adalah mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan pemerintah, namun perlu bagi kita semua yang tadi Bu Menteri mengatakan waspada tadi, tapi waspadanya ini kayaknya dibandingin optimismenya kok agak lebih berat ke waspadanya nih Bu. Jadi mungkin lebih baik ini kita istilahnya itu kita dalam posisi yang prepare for the worst but hope for the best. Kira-kira demikianlah. Sehingga dengan demikian kita bisa membawa perekonomian kita di akhir tahun ini maupun tahun 2023 dengan baik. Demikian pimpinan. Terima kasih. Dengan perasaan. Saya itu Pak Andreas bilang waspada itu. Nah, ini sudah ngasih tahu walaupun sedikit tapi ada. Jadi berkali-kali. Lanjut dari Pak Misbakun dari Golkar. Terima kasih Pak Ketua yang saya hormati, pimpinan Komisi 11 yang saya hormati, seluruh anggota yang saya hormati, Ibu Menteri Keuangan beserta jajaran yang saya hormati, Bapak Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran yang saya hormati, Ketua Dewan Komisioner OJK beserta jajaran yang saya hormati, Bappenas yang mewakili yang saya hormati, dan BPS beserta jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami sebagai pendukungnya pemerintah senang Bu dengan apa yang disampaikan oleh Bu Menteri, karena semua menunjukkan sebuah tren yang sangat bagus, upaya pemulihan ekonomi yang sangat fundamental dilakukan, pemulihannya juga berjalan dalam sebuah proses pemulihan yang terukur, terkonsolidasi, dan menunjukkan hasil yang signifikan. Dalam rangka ingin memperkuat capaian-capaian itu, Bu, saya ingin beberapa pertanyaan terkait dengan halaman 8, ketika pemerintah, dan ini tentunya datanya juga berkaitan dengan dari Bank Indonesia, kepemilikan surat utang. Saya termasuk orang yang tidak pernah mempermasalahkan berapa sebenarnya utang pemerintah. Karena itu adalah sebuah keniscayaan ketika kita mengelola negara. Itu adalah sebuah keniscayaan menurut saya. Lah, ketika 15,34% ini kita capai, sebenarnya ini kan yang perlu kita detailkan adalah siapa sih di dalam negeri yang menjadi pemegang SBN ini. Karena biasanya negara-negara yang mulai kuat pertumbuhan ekonominya, utangnya itu biasanya diserap di dalam negeri, sehingga circle bisnisnya itu kan berjalan antara negara dan sektor keuangannya. Nah, permasalahannya begini Bu, kalau itu kemudian dimiliki, dan ini saya juga harus, Pak Mahendra juga harus mengingatkan, termasuk kepada Bank Indonesia, jangan sampai kemudian kepemilikan sektor perbankan terhadap surat utang, itu kemudian uangnya tidak mengalir ke bisnisnya, ke sektor realnya. Terjadi crowding out di sana. Terjadi uang menghasilkan uang, tektoknya itu kan simpanan pihak ketiga ke surat utang pemerintah, balik lagi, kemudian ada surat itu, dan itu yang terjadi. Dan ini perlu didetailkan untuk apa? Seberapa kuat sebenarnya daya serap sistem keuangan kita
secara keseluruhan industri keuangan kita itu melakukan upaya penyerapan surat utang ini. Kemudian kita juga harus mulai membangun confidence, Bu. Membangun confidence kepada masyarakat bahwa pemerintah yang berutang itu mempunyai ability to pay, kemampuan untuk membayar. Nah, yang perlu, kalau menurut saya yang perlu disajikan ke depan adalah kemampuan membayar pemerintah itu juga disampaikan kepada masyarakat. Tidak hanya cuma sebuah rasio, misalnya kita mengatakan, oh surat utang kita bunganya masih rendah, kemudian sekitar baru 40% dari PDB kita dan itu sangat aman untuk dan sebagainya. Karena ada rasio lain, misalnya digunakannya rasio berapa besar penerimaan pajak kita yang kita bisa gunakan untuk membayar utang itu. Itu Bu Menteri. Sehingga apa? Apa yang menjadi pesan pemerintah kepada masyarakat itu tercapai dan ada fundamental data yang di-share yang membangun confident bahwa apa yang disampaikan pemerintah itu tidak hanya sekedar sebuah penyampaian yang bersifat persuasif. Kemudian yang terkait dengan masih utang ini Bu, berkaitan dengan utang. Saya kembali ke halaman 16. Di halaman 16 itu disampaikan bahwa di tahun 2022 utang pemerintah rasionya 37,91%. 37,91%. Dan kalau saya catat Bu, sampai per Juni utang pemerintah itu sekitar 7.123,62 triliun. Berarti kalau begitu 37, kalau kita katakan 7.000 triliun, 7,1 7.100, berarti PDB kita itu 40%, berarti PDB kita itu ada di kisaran 21 triliun, 22 ribu triliun. Karena setahu saya PDB yang dicatatkan oleh BPS tahun 2021 itu masih di kisaran 16.970 triliun. Di tahun 2020 itu 15.434,2 triliun. Menurun, mengalami penyusutan dari tahun 2019 yang 5.833,9 triliun. Lah, saya ingin menanyakan ini, presentasi ini apakah prediksi, estimasi, atau realisasi? Karena kalau tidak, kita kan harus mengangkat PDB-nya, volume PDB-nya. Karena ini kan prosentase ini kan adalah prosentase mengenai jumlah utang dibandingkan dengan jumlah total volume PDB kita. Lah yang menjadi pertanyaannya adalah berapa sebenarnya volume PDB kita di tahun 2022 yang menjadi baseline penghitungan kita di 37,91% tersebut. Tadi pertanyaan saya hampir sama dengan Pak Dolfi mengenai halaman 22 Bu, yaitu terkait dengan pertanian. Karena cuma kalau Pak Dolfi angka, saya menyatakan ini kenapa terjadi penurunan sementara pemerintah baru saja mendapatkan penghargaan mengenai swasembada pangan. Artinya apa? Kalau kita swasembada pangan yang tadinya kita mengimpor, kebutuhan dalam negeri kita terpenuhi karena kita tidak melakukan impor dan terpenuhi dari produksi dalam negeri. Itu aja pertanyaan saya Bu, berkaitan dengan Kementerian Keuangan. Yang terkait dengan inflasi ini Bu, kita ingin penguatan pemerintah, target 3% di tahun 2022 itu akan dicapai dengan metodologi yang seperti apa? Dengan policy kebijakan seperti apa juga. Karena apa? Realisasi sekarang itu sudah sangat tinggi dan kemudian ada situasi-situasi ketidakpastian yang masih terus berlanjut. Nah, bagaimana kita mengontrolnya? Walaupun peran ini kan harus berbagi peran. Berbagi peran yaitu berbagi peran bagaimana penanganan kebijakan yang antara pemerintah dan bank sentral. Baik termasuk di dalamnya adalah ekspansi penggunaan SKB Jilid 3 ini bagaimana kalau kita formulasikan ekspansinya untuk menambal
subsidi yang dibutuhkan oleh pemerintah. Yang terakhir saya ingin menanyakan ke OJK ini, Pak. Sebenarnya yang kita harapkan dari OJK itu adalah, Pak, karena kita tahu bahwa salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi itu diantaranya adalah pembentukan modal tetap bruto, Pak. Dalam struktur ekonomi kita itu sekitar 30,8%. Biasanya ini adalah bentuk realnya adalah sebuah investasi dari pihak swasta. Dalam bentuk apa? CAPEX, capital expenditure. Biasanya capital expenditure mereka itu ditopang oleh modal mereka sendiri dan ditopang oleh ekspansi kredit dari perbankan. Lah, apakah Pak, tergambarkan dengan pertumbuhan 10% itu yang di 2 bulan terakhir itu, sementara kita masih mempunyai sisa dari bulan yang ada, itu bisa dorongan ekspansi kredit ini bisa memberikan optimisme yang tadi disampaikan Kepala BPS, yaitu mengenai bahwa di 2 terakhir ini kita harus bisa tumbuh di 5,2 untuk menutup prestasi 5,2% itu. Lah, apakah ada, Pak, penguatan di sana? Yang saya kaitkan tadi, karena sampai saat ini kita menghadapi masalah yang sangat serius, yang belum Bapak bicarakan, yaitu mengenai situasi loan at risk kita. Bapak tadi bicara tentang restructuring. Kalau Bapak bicara tentang restructuring, di kisaran sekitar 26-30% seluruh total kredit perbankan, itu kan menunjukkan bahwa kita ada loan at risk yang begitu tinggi di sana. Karena kalau kita hanya menggunakan baseline, analisis kita hanya menggunakan NPL, maka kita hanya bicara tentang bottom-nya. Potensi menuju bottom itu kan ada, Pak. Lah, itu ada di loan at risk. Nah, loan at risk yang begitu tingginya, karena apa? Karena kita memberikan sebuah exemption, kita memberikan sebuah pengecualian. Ketika apa? Ketika melakukan restructuring, mereka tidak diklasifikasikan kepada kategorisasi yang menyebabkan dia masuk dalam kategori NPL. Lah, exemption yang seperti ini kan memberikan loan at risk yang lebih tinggi harusnya. Lah, kita kenapa tidak membicarakan itu? Dan bagaimana skema besar kita keluar? Karena apa, Pak? Yang dibicarakan oleh Bu Menteri, Pak Gubernur, dan yang lain itu adalah bagaimana kita mensmoothing keluar dari posisi akhir dari pandemi ini. Ada faktor-faktor ketidakpastian. Government sudah memastikan bahwa pemerintah melalui kebijakannya bisa keluar dengan data yang dimiliki. Tinggal swastanya kan yang bagaimana kita keluarkan mereka dari situasi itu. Dan ini kan sektor real, Pak. Lah, saya belum melihat sebuah desain besar dari OJK bagaimana dengan loan at risk dan NPL yang mempunyai potensi sangat besar ini, apakah mereka dibiarkan stay di perbankan atau mereka dikeluarkan dari situ. Kalau tidak, maka desain ekonomi ini akan mempunyai risiko yang besar. Karena apa? Sektor swastanya yang belum bisa kita kelola manajemen risikonya. Dan pemerintah harus mengeluarkan desain besar lagi untuk bagaimana loan at risk ini bisa keluar. Dan tidak menjadi pemberat pertumbuhan ekonomi yang akan kita angkat. Nah, saya tidak melihat desain besar. Kecuali tadi Bapak bicara soal angka-angka, bicara soal situasi yang ada, tapi tidak bicara soal bagaimana mencari jalan keluarnya. Dan diparalelkan dengan program-programnya pemerintah. Itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Misbakun. Masalahnya cuma 4 panjang itu. Oh, padinya sudah merah. Mau menguning ya. Lanjut dari Gerindra. Jadi kita hari ini kan masalah asumsi dasar makroekonomi, dan itu sudah diusulkan ada beberapa tentang pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Barangkali kita agak fokus. Silakan. Yang Ketua.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 11 dan juga Bu Menteri Keuangan beserta jajarannya, kemudian juga Pak Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya, Ketua Dewan Komisioner OJK beserta jajarannya, dan Kepala BPS beserta jajarannya, dan juga yang mewakili dari Kementerian PPN. Sebelum menanggapi asumsi dasar dalam RUU APBN 2023, kami dari fraksi Partai Gerindra bermaksud mengingatkan kembali tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tentu ini harus dijadikan pedoman dalam setiap pembuatan kebijakan, termasuk di saat sedang menghadapi situasi sulit seperti pandemi COVID-19 dan juga tantangan inflasi. Kami berpandangan tidak ada yang lebih penting kecuali keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Nah, tentunya kita mungkin patut bersyukur di tengah ancaman inflasi dan juga resesi global ini, Indonesia mampu mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi pada kuartal 1 2022 sebesar 5,01% year on year, dan kuartal 2 2022 sebesar 5,44% year on year. Capaian kuartal 2 tersebut sejatinya belum optimal bila melihat banyak momentum yang memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi, yaitu antara lain pelaksanaan puasa Ramadan, perayaan Hari Raya Idul Fitri, diperbolehkannya mudik, serta berlanjutnya windfall komoditas dan energi global. Dengan capaian demikian di level ASEAN, kita harus puas menduduki peringkat keempat. Posisi pertama ini diduduki oleh Malaysia yang mencatatkan laju pertumbuhan yang menakjubkan, yaitu sebesar 8,9% year on year. Sementara di posisi kedua ada Vietnam yang mencatatkan laju pertumbuhan 7,72% year on year. Kemudian juga disusul Filipina di posisi ketiga yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,4% year on year. Kami berharap pada kuartal 3 dan 4 2022 perekonomian ini tetap mampu tumbuh tinggi untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2022. Tercapainya target pertumbuhan ekonomi 2022 ini akan memudahkan dalam merealisasikan target ekonomi yang lebih tinggi pada 2023, yaitu 5,3%. Selain mengejar pertumbuhan yang tinggi, kita juga perlu menurunkan angka rasio Gini atau tingkat kesenjangan. Pada Maret 2022, angka rasio Gini ini mencapai 0,384, lebih tinggi 0,004 dari sebelum pandemi COVID-19, yaitu sebesar 0,38 pada September 2019. Ketimpangan di perkotaan makin meningkat sehingga mencapai 0,403. Angka tersebut lebih tinggi 0,012 dibanding kondisi sebelum pandemi. Sementara rasio Gini di pedesaan menurun 0,001 dibanding sebelum pandemi. Artinya orang kaya semakin kaya, sementara penduduk miskin belum berkurang secara optimal. Kondisi demikian sesuai dengan rilis BPS yang menyatakan rasio penduduk miskin saat ini lebih besar dibanding sebelum pandemi COVID-19. Angka kemiskinan pada 2022 mencapai 9,54%, lebih besar dibanding sebelum pandemi COVID-19 yang hanya sebesar 9,22% pada September 2019. Hal tersebut sejatinya tidak boleh terjadi mengingat jumlah PDB 2021 sudah melampaui PDB sebelum pandemi. Menurut catatan Bank Dunia bahwa pada 2021 PDB per kapita Indonesia mencapai 4,29 US dollar atau setara 62,24 juta. Kita berharap pendapatan per kapita yang cukup tinggi tersebut bisa dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh rakyat Indonesia.
Karena itu kami dari fraksi Partai Gerindra berpandangan kebijakan ekonomi ini seyogianya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan juga berkeadilan dan berkedaulatan. Dalam mencapai sasaran tersebut, pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja, serta mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Kami dari fraksi Partai Gerindra melihat positif tema kebijakan fiskal 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema tersebut dengan tentunya sangat relevan dengan semangat kita bersama untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi, pemerataan, serta ramah lingkungan. Berdasarkan catatan-catatan tersebut, tentunya kami dari fraksi Partai Gerindra menyatakan menyetujui asumsi dasar dalam RUU APBN 2023 yang meliputi pertama, pertumbuhan ekonomi 2023 ditargetkan sebesar 5,3%, kemudian inflasi pada kisaran 3,3%, nilai tukar rupiah kisaran 14.750 per dolar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga SBN 10 tahun pada level 7,85%, harga minyak mentah diperkirakan berkisar pada 90 US dollar per barrel, lifting minyak mencapai 660.000 barrel per hari, dan gas bumi mencapai 1,05 juta barrel setara minyak per hari. Tingkat pengangguran terbuka dalam kisaran 5,3% hingga 6,6%. Angka kemiskinan dalam rentang 7,5 hingga 8,5%, rasio Gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49, nilai tukar petani dalam kisaran 105 sampai 107, dan nilai tukar nelayan dari 107 hingga 108. Demikian mungkin pandangan dari kami dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Partai Nasdem. Enggak ada. Pak Usyamro enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Komisi 11 dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, Ibu Menteri Keuangan, saya hormati Gubernur Bank Indonesia, Pak Mahendra, Bapak yang mewakili Kepala Bappenas dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pak Mahendra, 4 malam yang lalu, kalau saya bilang 3 malam mungkin terlalu cepat. Spillingnya 4 malam yang lalu kita melakukan FGD di Hotel Layana. Ya. Saya lebih banyak menyinggung wilayah permainannya Pak Mahendra. Tapi mudah-mudahan kali ini bisa membanggakan masyarakat. Itu. Pertama, waktu itu saya sampaikan bahwa Pak Mahendra, OJK sangat lemah, sekali lagi sangat lemah mengawasi INKB,
kelemahan pengawasan ini ada dua hal diperkirakan sehingga menimbul kasus kelemahan mengawasi itu. Yang pertama adalah masalah SDM, Pak Mahendra ya. Dan pada waktu kita FGD, saya juga menghitung beberapa kali Pak Mahendra selalu menyinggung soal kelemahan SDM. Gitu. Tapi kami dari Komisi 11 ada satu lagi. Barangkali adakah tidak balance? So, tidak balance di antara internal itu. Ternyata Pak Mahendra SDM-nya lemah. Bukan check and balance-nya lemah, tapi itu tadi, sekali lagi mudah-mudahan Pak Mahendra satu periode ini Pak Mahendra dengan kabinet kinerjanya kita mengharapkan membanggakan masyarakat. Yang berikut Pak Mahendra, pemerintah mesti membuat program tandingan pinjol, pinjaman online, yang memberikan kemudahan akses dan persyaratan terkait dengan jaminan. Berikut Pak Mahendra, benchmark undang-undang FinCEN di negara lain. Contoh saja seperti di Inggris, Senbau, hal ini perlu kolaborasi dengan OJK, tidak bisa sendiri-sendiri. OJK perlu kolaborasi dengan Bank Indonesia, Kemeninfo, maupun internal yang harus perlu disinergikan. Berikut kejahatan pinjol ilegal berbasis digital terjadi karena lembaga keuangan formal belum dapat memenuhi permintaan pinjaman masyarakat selama pandemi meningkat. Nah, itu memang. Selain itu, pinjol ilegal menggunakan server ditaruh di luar negeri. Ini yang sulit di-enforce oleh OJK maupun kepolisian. Pada titik ini, Pak Mahendra, kalau ini kemudian terjadi dan pinjol ini ditempatkan tidak di Indonesia, OJK bisa menggarantikan siapa yang melakukan protek dan advokasi terhadap simpanan yang sangat tidak masuk akal ini, Pak.
Polisi sendiri tidak mungkin Pak, OJK sendiri apalagi, Bank Indonesia apalagi Pak. Dan karena itu, malam itu juga kita menyarankan OJK perlu membuat sistem yang berlapis dengan harapan dari lembaga-lembaga pengawasan tadi pijak ini bisa terdeteksi dengan baik, Pak. Kalau tidak nanti OJK mengawasi satu belum selesai, satu lagi muncul lagi. Kasihan. Tapi kami berharap OJK sebagai Komisi 11 akan memberikan apresiasi sepenuhnya kepada Pak Mahendra. Saling memberikan penguatan agar kasihan rakyat miskin ini tidak semakin mati semakin banyak karena kelaparan, karena punya asetnya, karena punya uang sendiri jual cengkeh, jual kopra, malah dihabisin lagi oleh pemerintah. Gitu Pak Hamdani, saya bicara di sini karena ketika kita rapat, beliau-beliau yang dirugikan oleh pemerintah itu semua berjajar di sini. Hamdani, berjajar di sini dengan tangisan, menangis. Bahkan lagi yang mengeluh, suami saya sudah meninggal, istri saya sudah meninggal. Tuh. Di mana kita mencari hidup lagi? Jadi itu membuat kami Komisi 11